beda lah segala macam. Dah. Karena gue di XCN itu ya berapa bulan, gue paling cuma 3-4 bulan. Gak lama. Nah di situ gue ngerasa orang mulai lupa sama gue. Di situ. Downhill lu lah ya. Downhill. Gue stream udah mulai berkurang viewernya segala macam. Sampai waktu itu pernah sekali yang ada momen dimana gue sadar banget orang tuh lupa. Gue pernah stream. Waktu pas pertama kali gue masuk Boom, gue pernah stream. Kayak bilang kok ngerasa segala macam. Ada satu komen yang orang komen, Bang Frostman ini sebelum di Boom di AE kan ya. Lu bayangin. Anjir berarti dia nge-skip Dia nge-skip satu fase itu. Time skip. Anjir lu kayak kena step Thanos tau gak? Itu orang kena step Thanos Jok. Dia lupa. Dia hilang aja. Lu sebelum di Tapi Boom, boleh jujur gak? Sebelum lu datang gue inget kan. Oh Raffi pernah di sini. Gue juga lupa lu pernah di sini. Karena kalau gue juga cerita ke orang, mungkin orang kayak oh iya ya. Latihan setelah itu kan ya lewat VCT. Nah datang yang Timnas ya kan? Yes. Nah itulah. Datang yang Timnas tuh kan. Sempat ya susah lah ya kalau misalkan. Gue debatin itu bisa nih. Kalau masih sekarang tuh mau didebatin lagi, ayo dah anjing. Sumpah. Lu sebagai host terserah nih, gue ikut nih. Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast GLHF. Kali ini kita kedatangan Raffi Frostman. Ini warga India sekarang, warga India fighting. Let's go. Gila, ini adalah salah satu pemain yang melanglang buana ya. Lu terakhir di Bigetron kan? Terakhir di BTR, betul. Terus Bigetron sayangnya kalah sayangnya kalah. Ternyata Dominatus yang masuk final. Aduh ya Allah, kok bisa sih itu, anjing aneh banget sih. Gue sebenarnya sekarang juga gue ngerasa nggak tahu sih, kayak chance gue menang waktu itu sama BTR itu sebenarnya gede sebenarnya menurut gue. Cuman ya ada hal di luar kontrol kita lah. Gue juga nggak tahu sebenarnya apa, tapi ya masih belum takdir lah. Betul. Tapi gue pengen, ini sejarah lu sebagai pemain Valorant di Indonesia kan sebenarnya lumayan panjang ya. Kalau kita, gue tuh biasanya kalau tamu pertama kali datang, gue pengen ngulik orangnya dulu. Jadi lu udah lulus kuliah kan? Udah. Lu lulus jurusan apa sih? Gue jurusan Business Information System. Kalau di Indo tuh kayak sistem informasi kayaknya sih. Oh, lu di Malai kan? Malai. Tapi sebelum itu gue denger lu sempat kuliah di Indo dulu kan? Iya benar. Di mana? Di UI gue setahun. Lu di UI setahun? Iya. Terus terus itu pindah ke Malai, itu transfer atau gimana ceritanya? Jadi gue tuh masuk UI itu undangan yang lu tau kalau misalkan di UI itu lu pinter dong berarti. Alhamdulillah. Ngapain jadi pemain e-sports bangsa? terus gue di sekolah tuh kalau misalkan ada undangan itu kan ada yang paralel, terus ada yang maksudnya SNMPTN paralel sama talent scouting ini internasional nih. Jadi 2 tahun gue di Indo, terus 2 tahun gue harusnya di luar negeri gitu. Nah jadi gue tuh waktu itu demen banget sama Fasilkom di UI, Fakultas Ilmu Komputer. Nah gue bilang jadi kebetulan bokap gue juga lulusan UI, terus pokoknya gue bilang ke bokap gue waktu itu, Pak pokoknya gimana caranya Raffi mau masuk UI, gimana pun caranya, mau itu tes, undangan segala macam, pokoknya gue ikutin lah semua. Menghalalkan segala cara pokoknya. Pokoknya segala cara nih, segala cara nih, pokoknya gue ikutin. Nah kebetulan, jadi gue di angkatan gue itu dari 150 orang, gue tuh nggak yang top banget juga, gue di tengah lah, gue di tengah lah, sekitar nomor 70-80 gitu. Jadi kuota undangan SNMPTN tuh gue gak dapet. Oke, ini udah gue coret nih kan, gak dapet. Gue coba di paralel sama talent scouting yang internasional ini. Nah jadi gue coba di dua-duanya, tapi gue sebenarnya jujur banget dari gue sendiri pun gak terlalu expect gue dapet. Gak berharap banyak. Iya gak berharap banget. Gue berharap tuh kayak yaudahlah kalau dapet alhamdulillah, kalau enggak gue bakal fokus di SBM-nya yang tes tertulis ya. Karena gue tuh udah privat segala macam, gue udah Ganesha segala macam tuh. Intens segala macam udah gue ikutin. Iya udah gue ikutin semua kan. Terus tiba-tiba pas gue daftar, gue bilang ke nyokap bokap gue, tapi kalau masuk internasional ini memang agak sedikit pricey, karena kan memang ya gue harus ke luar negeri, harus segala macam, dan memang uang kuliahnya pun nggak senormal yang lainnya gitu. Terus mereka bilang kayak ya udah nggak apa-apa segala macam. Udah tiba-tiba asal punya usul nggak tahu kenapa gue dapet, tiba-tiba nyangkut nama gue di situ, dapet lah. Nah polisinya dari sekolah gue untuk ke UI-nya, kalau lu udah dapet undangan lu nggak boleh nolak. Oh harus ambil. Oh. Gitu. Nah salahnya gue juga, karena gue waktu itu kan gue bilang kan, jadi gue mau masuk gimana pun caranya ke Fasilkom itu. Tapi di Fasilkom itu ada 2 jurusan lagi. Ada computer science tuh kayak yang apa ya, programmingnya yang bener-bener yang
yang main C++ Iya, gitu-gitu lah ya. benar-benar yang kayak lu mau jadi programmer, lu masuk ke computer science gitu. Tapi ada satu juga di SI namanya sistem informasi. Nah, sistem informasi ini lebih ke ada codingnya juga, tapi lu bisa belajar bisnisnya juga. Lu bisa belajar lebih ke interface gak sih kalau SI? Iya, lebih ke yang kayak gimana caranya lu bisa konekin kayak program ini sama kayak mungkin klien segala macam. Pokoknya lu belajar ada nggak talk programming lah. Lu nggak talk belajar kayak intinya gitu lah. Nah, itu yang sebenarnya gue mau. Salahnya gue karena gue mau masuk gimana pun itu. Yang gue masuk di Talent Scout ini jurusannya cuma ada computer science. Oh, jadi dapatnya yang programming talk itu. Programming talk itu. Terus gue dalam hati awalnya gue pikir coba aja kali ya gitu. Gue sebenarnya udah skeptikal juga kayak mungkin ini apa ini gue mau apa bukan gitu. Tapi udahlah mau gimana caranya itu kan cita-cita gue gitu, mau masuk sana kan. Dah gue coba semester pertama. Ya Allah son anjing gue udah pikir ini gue teman-teman gue isinya bener-bener yang kayak wah gila pintar-pintar semua gitu kan. Pintar-pintar semua terus karena gue internasional jadi tuh gue nggak ada yang kayak olahraga, agama itu gue nggak ada. Jadi belajar programming, belajar matematika, discrete, dasar, terus programming. Dengernya aja udah puyeng gue. Udah belajarnya susah, kampusnya banyak setan lagi. Iya, terus habis itu kampusnya banyak setan lagi tuh hutan UI tuh. Gak jaga kira, aduh ini gimana caranya? Yaudah gue jalanin semester pertama, matematian lah. Semua waktu itu pas 2018 itu gue tuh lagi sukanya main CS waktu itu. Jadi gue dilema antara gue pilih diri gue untuk future gue atau istilahnya gue masuk situ pokoknya gue awalnya gue mikir gue yaudahlah gue paksa aja gitu. Tapi habis itu lama-lama semester pertama tuh lewat gue. Maksudnya lewat KKM lewat segala macam. Tapi nilai gue pas-pasan. Bener-bener pas-pasan banget. Bener-bener kayak namanya KKM di sini gue di sini. Gak ada yang bisa dibanggakan lah ya dari nilai itu. Gue bilang ke mak bapak gue juga gak enak gitu kan nilai kayak gini gitu. Tapi gue mikir dalam waktu itu gue mikir kalau semester 1 aja gue udah segini susahnya, segini kayak maksanya, gimana gue ke depannya gue pikir gitu kan. Udahlah semester kedua gue jalanin, gue liat nih semester kedua gue penentuan nih. Kalau misalkan gue bisa nggak lanjut sini apa enggak. Dan hasil semester 2 pun sama semester 1 pas-pasan juga. Jadi gue itu gue mikir keras aduh udah bayar kuliahnya mahal ya kan. Guanya juga nggak terlalu enjoy di situ. Terus nilai gue pas-pasan udahlah kayaknya walaupun berat sebenarnya ninggalinnya kayak dengan konsiderasi banyak segala macam akhirnya gue tinggal lah. Lu cabut. Ya, terus pindah ke Malaysia. Gue tinggal. Awalnya tuh nggak gitu. Awalnya tuh gue maunya 1 tahun gap year, gue mau belajar lagi gitu, gue mau SBMPTN, gue darinya mau pindah ke Brawijaya di Malang. Karena itu salah satu yang komputernya juga bagus di situ. Tapi habis itu gue diskusi sama orang tua, mereka bilang sayang lo umur lah katanya. Udah umur segini setahun 2 tahun, udah cari aja beasiswa segala macam. Gue carilah beasiswa, jadi kayak gue ke agen-agen edukasi gitu kan, gue coba lihat pameran segala macam dah. Terus pilihannya tuh waktu itu antara Singapura atau Malaysia. Terus gue mikir juga Singapura mah sama aja, mendingan gue kuliah di UI kan. Sekarang gue mikir mahal pula, iya segala macam. Udahlah, gue cari di Malaysia, kebetulan dapat beasiswa di situ. Beasiswanya nggak full sih, tapi ya lumayan lah, alhamdulillah gitu. Lumayan. Alhamdulillah dapat. Terus gue jadi cuman kayak nganggur tuh waktu itu dari 2019 bulan Juni sampai 2020 awal Januari. Gue masuk lah Malaysia itu. Nah, jadi gue juga waktu itu masih suka main CS. Jadi sepanjang tahun itu tuh lu masih main CS terus tuh? Pas gue masih di UI gue udah jarang. Jadi waktu itu gue kenal David itu gue dari 2018 deh. Dari mana? Face It? Iya enggak. Jadi Poggers. Lucunya gini. Gue waktu itu gue bilang, jadi pas gue nganggur yang 6 bulan itu, gue bilang lah ke salah teman gue, lu punya kenalan nggak yang nyari member gitu di timnya. Terus dia bilang ada nih gue 2 orang. Mereka ilonya gede-gede gitu. Terus kayak level 10 semua, dia nyari player. Mereka tuh bertiga nyari 2 orang. Jadilah si David ini satu, si Sera nih kan. Sama ada satu namanya Lexiarna. Nah, berdua lah. Terus habis itu dia nyoba gua sama satu teman sekolahnya atau gimana gua lupa. Nah, satu lagi nih si bocil, si Berserk. Anjing masih bocil banget dong. Sekarang aja masih bocil. Iya, makanya. Terus masih bocil banget gitu kan. Dulu masih main di laptop apa segala macam, masih pokoknya udah lama lah. Pokoknya akhirnya tim itu jadi 2020 gue kelar, gue tinggalin lah mereka istilahnya. Waktu gue tinggalin itu, David masukin Excel, Hagai masukin Excel. Oh iya. Ya itulah. Pokoknya. Ya itulah ya. Ya itulah akhirnya gue main CS dari situlah. Jadi gue main cuma dari kayak 2000, gue baru awal main berapa ya? 2017. Tapi waktu itu lu motivasinya buat masuk ke nyari orang temen buat main, nyari tim itu buat apa? Lu emang pengen jadi pro player atau? Gue emang iya Son. Sebenarnya emang pengen jadi pro player. Emang salah satu cita-cita gue tuh emang jadi pro player. Gue pengen rasain gitu loh. Kayak lu main game jago tuh. Kayak dilihat orang di titik gitu. Apa lu sampai sempet kepikiran pengen jadi pro player, Vi? Wah, kata udah. Kalau gue mungkin kepikirannya karena dulu gini, jadi dulu gue main Point Blank sama teman-teman SD. Iya, gue. udah pasti. SD pasti kan, SD gue.
main di laptop di rumah segala macam, suka kemana sama teman-teman. Jadi gue main itu bener-bener yang satu angkatan gue tuh hampir semua cowok tuh main, hampir semua cowok main. Udah pasti nggak Udah sih? pasti ya, pasti kan warnet segala macam kan. Nah, hampir semua cowok tuh main. Jadi dulu tuh gue tapi mainnya nggak pakai cash. Oh, mainnya pakai senjata default. Iya, pakai poin, pakai MP7. Ya ampun. Iya, pakai MP7. Gue tuh nggak punya kayak gue dulu uang jajan juga gue nggak minta gitu. Karena kan di sekolah SD gue kan gue dibawain bekal apa segala macam. Jadi nggak ada alasan lah buat gue minta uang jajan. Sementara teman-teman gue yang menengah ke atas ekonominya, mereka beli AK Somot sebulan, ya kan? Chris Batik. Iya, dulu masih Chris SV tuh yang coklat. Iya. Terus habis beli karakter segala macam, gue pikir anjing teman-teman gue sih gila juga. Gitu. Tapi mereka kalau gue main sama gue, kalau misalnya waktu itu pernah ada satu kejadian gini. Jadi gue mau main sama mereka. Tapi gue telat nih. Gue telat join lah. Mereka udah main duluan lah gitu. Dulu kan gak ada Discord apa segala macam kan. Dulu message lewat Facebook kalau enggak MSN. Yoi. Iya. Anjir, iya. MSN, Yahoo Messenger. Iya, Messenger dulu. Jadi mereka gue bilang kayak, "Yaudah nih gue baru mau join gitu." Pas gue join, ada 1 atau 2 orang teman gue keluar dari game itu. Padahal gue baru join tuh, gue baru inget banget gue. Aduh, mapnya apa ya? Map sniper atau apa gitu. Padahal mainnya main biasa, tapi terus tiba-tiba keluar. Terus gue tanya mereka kan, Kenapa pada cabut? Kenapa lu pada keluar, kan gue baru masuk gitu. Enggak, gue males main sama lu, nanti headshot percentage gue kurang. Kata. Ya Allah, bocil KDA anjing. Padahal lu pakai senjata ya? Padahal gue pakai P7, soalnya gue nggak pernah punya cash, gue nggak pernah. Gue liat Chris di jalan aja, gue seneng banget cing jadi bocil. Gue udah mati kayak, ini teman-teman gue kenapa ngedown semua gitu. Nah disitulah titik poin dimana gue ngerasa, lu lumayan jago ya Berarti sebenarnya. gue jago main game nih, kayak gue di situ ngerasa kayak gue pengen main game tuh buat kayak lebih jago dari teman-teman gue gitu. Dari dulu lah gitu. Nah abis itu jadi gue main PB, terus gue pindah ke Losaga nih. Cerita ini main gue nih ya, cerita kayak perjalanan main gue, main PB Losaga. Terus gue stop main laptop karena laptop gue rusak. Gue kenal lah sama konsol. Wii ya kan, waktu itu PS2 dulu lah, PS2, terus Wii waktu itu, terus PS3. Nah, nanti lu laptop dulu baru konsol? Iya benar. Jadi konsol dulu tuh gue kalau main, dulu gue punya PS2, tapi gue cuman main tuh cuman yang kayak main GTA gitu-gitu lah ya. Kan, main downhill gitu lah, main-main yang kayak sama teman doang lah, have fun. Tapi kalau pas yang pertama kali gue nyentuh PB atau misalkan Losaga tuh gue lebih ngerasa kompetitif. Iya benar, kayak di situ drive kompetitif gue baru kebangun lah. Baru abis itu pas gue pindah ke konsol yang pas yang PS3 atau PS3 lah, PS3 gitu. PS4 lah. Main FIFA sekarang. Gue main FIFA dulu gila son, bener-bener gila aja. Gue main online Ultimate Team itu ya. Kalau gue kalah sama orang itu stick bisa gue banting. Sampai dari semua orang yang gue ajak ngobrol kayak Sergio, Bolang, kalau kalah tetap masih. Iya sama pasti. Itu game brengsek kadang-kadang emang. Kadang-kadang tuh nggak masuk akal itu game kayak, woi. Kok bisa gak masuk? Kok bisa fall kayak wah sumpah itu game sih bayarnya pakai mental iya, itu. Bener, itu dia makanya. Sampai sekarangnya tahun ini orang teman-teman gue bilang, beli FIFA. Enggak, gue udah gak mau lagi. Full tilt mode on coy. Ngetiltnya lebih parah main itu daripada main Valorant anjir. Gue soalnya kayak harusnya tuh masuk tapi kok bisa nggak masuk? Kenapa nih orang bisa gaya-gaya gue tahu-tahu gue aduh apaan sih? Iya, oke bener-bener kayak apaan sih gitu. Apalagi kalau yang golnya tuh nggak sengaja tuh deflection lah. Aduh itu game brengsek banget sih. Gol 90 menit header lah. Wah, gue paling nggak bisa aja. Udah gitu kan FIFA kadang-kadang gamenya cacat ya? Iya, betul. Lu sliding tiba-tiba, kok ini nggak kena loh? Kok tiba-tiba fall anjing, penalti. Wah, brengsek banget itu game anjing. Itulah ya selalu gue pikirin. Jadi gue ngerasa gue main FIFA tuh gue jadi orang yang pemarah. Kayak gak anger sabar. management issue ya gara-gara game itu anjing. Gue jadi kayak Bani jing. Bangsat kau IE. Jadi Bani. Gue jadi kayak Bani sumpah. Gue dikit marah. Jadi gue ngerasa kayak udahlah gak ada gunanya. Jadi gue main FIFA tuh kayak 3-4 tahun ada gitu. Jadi gue main itu tuh juga pengen jadi jago gitu. Tapi gue belum tahu ada scene pro-nya waktu itu. Nah, akhirnya gue pindah ke Call of Duty. Call of Duty. Barulah di konsol? Di konsol. Gue main di PS waktu itu. Jadi gue baru pertama kali kenal kayak di situ ada pro scene ya. Gue dulu nonton Optic Gaming, gue nonton Envy segala macam. Gue baru terpincut pro tuh di situ. Ini gitu sesuatu yang unik loh. Karena kebanyakan orang yang go pro di Valorant pasti berangkatnya dari CS, nonton scene CS dulu, baru ke Valorant kan. Kalau lu Call of Duty dulu nih. Gue Call of Duty. Wah dulu sih gue berdaya. Berarti lu nontonin si siapa? Kogar streamernya ya? Courage. Terus semuanya. Siapa lagi si ownernya 100 Thieves? Nightshot. Waktu dia masih main juga lu nontonin itu? Itu gue nontonin itu. Itu gue nontonin bener-bener kayak gue ketinggalan matchnya aja, gue bisa pulang nonton VOD-nya dari awal sampai habis. Anjing niat banget gue Call of Duty mentok waktu zaman PS4 itu ya. Itu apa Modern Warfare? Gue tuh PS4 itu apa Black Ops ya? Black Ops 3. Black Ops ya? Gue tuh main Call of Duty Modern Warfare di PC waktu itu. Itu cuman main co-op, main apa? Campaign-nya doang. Campaign-nya doang. Lu main zombie juga gak?
Nggak main. Nggak main ya, gue juga nggak main. Gue cuma main multiplayer doang. Gue main campaign-nya enggak, Son. Gue tuh multiplayer baru mulai si Call of Duty yang Modern Warfare yang terbaru, tau nggak? Yang ada Warzone. Nah itu gue baru main Call of Duty. Itu yang terakhir tuh ya. Nah, itu yang terakhir gue baru main. Lu dari Black Ops? Dari Black Ops. Dari Black Ops 2 gue udah main waktu itu. Abis itu akhirnya lu baru pindah ke CS? Baru pindah ke CS karena waktu itu pas gue main jadi sebelum abis Call of Duty, beberapa franchise Call of Duty lah gue main. Kayak 3 tahun apa? 2-3 tahun gitu gue main dari 2014 maybe sampai 2016 gitu. Gue main. Gue sempat kayak join yang kayak community di Indo yang kayak paling jago-jagonya gitu. Gue sempat nyoba ke mereka segala macam. Jadi gue kayak mencoba gitu loh, kayak gimana sih caranya orang tahu kalau gue jago gitu. Gokil, lu niat juga berarti. Gue niat, gue dulu community di Facebook gitu ya? Iya, gue dulu waktu itu gue nyari di mana ya? Gue lupa dah. Pokoknya gue cari di internet. Iya harusnya di Facebook sih, harusnya di Facebook. Apa mentok kasku sih kalau zaman dulu? Iya harusnya Facebook, Facebook. Pokoknya gue kenal. Dulu kalau di PS lu tau gak sih kalau PSN tuh lu punya kayak grup gitu? Iya, tahu gue tahu. Jadi kayak gue tiba-tiba di invite nih. Kayak gue waktu itu pernah gue inget banget. Jadi gue di invite tuh gue satu lobby, gue lawanan 4 orang Indo. Gue bantai semuanya. Anjir. Di invite lah gue ke lu jago juga lu. Iya, jago juga lu. Lu mau main enggak bareng sama kita segala macam. Udah itu. Jadi gue kayak berlima atau berenam tuh gue main tiap hari. Main tiap minggu. Gue enggak boleh main hari biasa soalnya. Iya. Gue enggak boleh main hari biasa. Waktu itu gue pernah nge-cash pertandingan Call of Duty, lu ikut enggak sih? Gue pernah ada turnamen Call of Duty, gue nge-cash waktu itu. Crow main, Cover main. Oh, iya yang waktu itu tahun berapa itu ya? Lu main gak ya? Gue gak main. Lu gak main ya? Tapi itu waktu itu ada cover, ada cross segala macam. Harusnya gue tahu. Iya harusnya gue tahu. Jadi kayak benar-benar kayak pas gue tahu kayak Call of Duty. Anjing lu nerd Call of Duty juga ya? Gue nerd banget dulu. Sampai akhirnya gue kelar. Terus apa yang bikin lu pindah ke Counter Strike dong? Karena dulu Fortnite datang. Lu sempat jadi bocil Fortnite juga? Itu gue bukan bocil lagi sumpah. Gue fanboynya Ninja. Itu gue dulu gila banget sama teman-teman SMA gue. Lu bocil Fortnite juga coy? Banget gue Fortnite banget sumpah. Gue main sampai gue main di konsol sampai akhirnya gue saking ngeliat streamer tuh kayak mouse and keyboard tuh keren banget. Gue sampai beli keyboard sama mouse gue. Buat main di konsol? Gue colokin di PS. Gue main TV kayak gini 60 Hz. Wah bener-bener what the fuck. Gue tuh bener-bener kayak mencoba gimana sih caranya kayak jadi jago gitu. Gue pengen tahu cara jadi jago. Berarti drive kompetitif lu ada banget ya? Ada banget. Karena salah satu yang gue ngerasa tuh kayak gue bisa lebih jago. Karena gue mainnya sama teman-teman. Dan gue ngerasa kalau gue bisa lebih jago dari teman-teman gue merasa ada sesuatu yang kayak oh nih gue bisa bisa lebih dari mereka gitu. Lu pengen nyari orang yang lebih jago dari lu lah ya? Iya makanya itu yang kayak gue pengennya kayak ngerasa kayak oh ternyata orang yang lebih jago lebih ada ya gitu. Nah dari Fortnite itu lah setelah gue nyentuh mouse and keyboard itu gue pindah lah. Gue mulai waktu itu kayak nonton kayak Major CS yang waktu zaman yang 2016 Fnatic, Envy segala macam. Fnatic, Envy. Iya, Envy segala macam gue tonton. Iya, kok seru ya main game ini gitu. Gue cobalah. Waktu itu gue punya MacBook. Ya ampun lu start di MacBook. Gue punya MacBook Pro yang 2012. Ya Allah. 2012 bayangin. Anjing itu mentok 60 FPS. 60 FPS gak nyampe Son. 60 FPS juga tapi kadang 50 kalau ada smoke 30. Oh iya. Soalnya gue pernah jadi waktu 2016 tuh gue zaman kuliah juga. Gue kalau main gue sempat main CS. Waktu itu kan CS masih ada lah, masih hidup lah sih. Iya, terus gue kalau misalkan teman-teman gue datang ke rumah, biasanya pada punya laptopnya yang laptop Windows lah ya. Iya, benar. Kalau ada satu orang yang bawa MacBook udah kelar itu orang biasanya. Itu satu orang yang pengen ikutan main cuman gak ada device-nya mau gak mau ya udah main pakai 30 FPS tuh kalau kena smoke. Makanya gue juga waktu itu CS itu masih bayar 100.000. Betul. Gue beli di PIM gift card Steam. Ya ampun. Gue nabung, gue inget banget tuh waktu gue SMA kelas 1 gue nabung, gue kayak seminggu jajan gue sisain terus sehari kayak 10.000. Gue beli tuh 100.000 150.000 gitu. Diem gue karena gue tahu kalau gue main di laptop lagi karena waktu itu sempat ada masalah sama orang tua gitu. Jadi orang tua gue nih for background story aja, orang tua gue nih against banget gue main game. Berarti sangat akademisi. Gak suka banget. Berarti lah lu main Fortnite segala macam itu. Oh itu gue bener-bener yang kayak gue main kalau Sabtu tarik Minggu. urat tuh. Iya tarik urat tuh. Gue kayak misalkan istilahnya gue Senin sampai Jumat gue nggak main, ngantuk, belajar segala macam. Tapi dari Jumat sore sampai Minggu malam gue bisa nggak keluar rumah. Gue bisa bener-bener nggak bisa nggak keluar rumah. Gue main. Kalau misalkan keluar rumah sekalipun itu pun kayak kalau perlu banget diajak keluarga atau temen main gue keluar rumah juga gue baru ikut. Kondangan udah males banget. Itu aduh kondangan lagi. Gak akan ada itu gue di situ aja. Sampai keluarganya. Ayo Raffi ikut kondangan. Enggak. Loh tapi ini loh Ritz Carlton. Bodoh. Yang penting gue mau main. Bodoh amat. Gak peduli gue. Ini di Sultan loh ini atau enggak di mana ini sop buntutnya enak loh di Borobudur. Bodoh. Mau sebintang 5, bintang 6 bodoh amat gak ikut gue. Pokoknya gue segila itu gue main game. Nah makanya waktu SMA orang tua gue tuh kayaknya agak worry kalau game itu bisa ngebuat gue akademisnya rusak. Akademisnya anjlok lah. Karena gue kan masuk ke SMA gue itu juga dengan
lingkungan di mana teman-teman gue tuh teman-teman yang kayak ambis, pintar segala macam gitu loh. Jadi duduk paling depan terus suka ngingetin kalau ada PR ya. Ah iya itu nyebelin-nyebelin gitu. Ya Bangsat gitu dah. Anda kalau kayak gitu. Nah, kan habis itu gue juga mikir ya bener juga apa orang tua gue, tapi hobi gue ini nggak bisa gue tinggalin Son. Ya namanya juga masih bocil pula. Wah iya, susah banget. Gue juga mikir gimana caranya orang-orang yang kayak istilahnya udah apa ya, tercemplung di dunia game, gimana caranya mereka bisa ninggalin kayak itu sesuatu yang menurut gue kayak gue kalau nggak main satu hari aja di kayak yang seharusnya gue main itu gue ngerasa kayak gue rugi banget gitu loh. Kayak ini waktu bisa gue pakai buat kayak gue improve itu yang gue pikirin. Gue ngerasain yang lu rasain waktu gue zaman SD. Kalau gue gilanya tuh waktu SD. SD tuh gue main CS sama Getampet. Itu Getampet gue bisa tiap hari, real tiap hari anjir, sampai gue grinding sampai kaki naga segala macam. Itu persis kondangan bodo amat anjing. Gue nggak peduli sama kondangan men. Yang penting gue mau main CS 16, main Getampet itu sampai gila-gilaan. Lu berarti sampai SMA tuh kayak gitu. Pakai SMA kayak gitu. Tapi akhirnya gue pas yang gue mulai kelas 2, mulai kelas 2 tuh gue mulai yang kayak dalam diri gue sendiri gue mempertanyakan kayak apakah ini worth it gitu. Gitulah. Kayak gue lebih lihat masa depan lah ya. Karena di situ nyokap gue ingetin, guru gue ngingetin, apalagi guru BK gitu kan ingetin kayak pilih ya sekarang jurusan apa segala macam. Setan loh. Terus karena yang lebih parahnya lagi bukan hanya di rumah. Waktu SMA itu gue dulu main mobile game itu juga gila Son. Lu tahu Vainglory? Ya Allah yang 3 lawan 3. Wah itu gue lebih. Itu lu juga gila lagi. Gue sama jadi teman-teman gue tuh memang kumpulan SMA gue tuh pintar, tapi mereka pintarnya tuh in a weird way. Ada yang pintar di istilahnya kayak dikasih tahu guru sesuatu di sekolah, mereka nggak harus belajar di rumah, langsung nangkep lah ya. Langsung nangkep, udah tahu. Jadi mereka main-main segala macam nggak. Bodoh amat. Ada yang pulang sekolahnya les kayak dari jam 5 sore sampai jam 10 malam tuh ada juga gitu. Jadi mereka tuh punya cara masing-masing. Sementara gue ngerasa kayak, ayo udahlah masih kelas 11, ayo udahlah masih kayak gini, ayo udahlah kayak gini. Jadi gue kerja di sekolah tuh kayak main, hahihi, istirahat main basket segala macam kayak gitu lah. Gue istilahnya kayak yang duduk paling belakang lah ya. Iya, maksudnya kayak kalau misalkan gue nggak harus di depan, gue di depan lah. Betul. Gitu. Itu dia. Gue lebih milih di belakang. Iya, gue suka yang kayak gini-gini nih. Kayak gue juga rasa. Tapi kalau misalkan kayak udah ujian apa segala macam, gue tanggung jawab. Kalau udah ujian gue belajar. Karena gue nggak mau nyokap gue ngelihat kayak karena game nilai gue jelek. Itulah yang gue nggak mau gitu. Ya pokoknya gue tetap. Kalau lu masih peduli, gue masih peduli. Gue kayak bodo amat. Gue abis ini mau masuk kuliah film ini. Ya udah lah ya. Nilai fisika, kimia, lah. Itu loh. Fisika, kimia segala macam karena gue juga mikir. Udahlah gue juga enggak mau. Orang gue dulu masuk IPA nilai gue yang bagus sih nilai IPS, Cok. Lah kenapa bisa gitu? Gue juga enggak ngerti kenapa gue masuk IPA. Iya makanya. Gue dikasih pilihan kan sama guru ke waktu kelas 1 kan lu pas udah dinyatakan naik kelas, dinyatakan naik kelas lu disuruh milih mau IPA apa IPS. Waktu itu gue mikir kayaknya gue bisa lah IPA dan pasti sama bonyok gue bilangnya kan IPA aja soalnya banyak chance pekerjaannya bla 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 bla. Terus dalam pikiran gue seberapa sulit sih masuk IPA? Susah banget anjing. Nyesel. Pokoknya nyampe mata pelajaran fisika udah masuk trigonometri sin cos tangen, di situ gue menyerah. Sebelumnya gue masih bisa kayak sin cos tangen, ngapalin tabel kimia, oke lah. Terus ternyata di kelas 2 itu kan ketika lu ngapalin tabel periodik kimia ternyata lu tidak tahu kan itu akan ngimpact ke kelas 3. Iya betul. Jadi kelas 2 gua enggak ngapalin. Kelas 3 kacau balau coy. Kelas 3 ini gimana caranya? Ini kok lu pada tahu sih ini apa jing? Nomor 23 tabel periodik apa nggak tahu. Belum lagi yang kayak campur ini jadinya apa? Ya jadinya kan? Apa kayak susu mil kita anjing. Wah udah itu bagian itu gue cuma nanya-nanya doang. Tapi kalau udah IPS segala macam tau gitu gue masuk IPS bangsat waktu itu gue mikir. Pasti lu nyeselnya tuh di akhir kan? Nyeselnya di akhir. Maksudnya kayak istilahnya kayak kenapa gue tahu gue jago di sini, tapi ya udahlah gini aja dulu. Karena gue juga gitu sama. Gue juga waktu itu pernah gue di SMA. Jadi gue daftar itu pernah yang gue IPC itu IPA sama IPS. Ada waktu itu salah satu sekolah, nggak semua sekolah ada. Nggak semua sekolah ada. Ada satu sekolah yang kayak gitu. Jadi itu bunuh diri gak sih? Ya, makanya itu dari bunuh diri atau lu pelin-pelan banget sama hidup lu nggak tahu apa-apa. What the fuck? Lu nyari kesulitan dalam hidup aja anjing itu namanya. Jadi gue daftar, gue tes yang IPA, psikotes, IPA, IPS. Itu gue tes lah. Keluar hasilnya gue diterima sebagai anak IPS karena IPS gue lebih bagus. Gue kira lu abis psikotes keluar sebagai psikopat. Karena banyak banget tesnya. Satu ngantuk aja ngerjain itu. Terus kalau gue keluar IPS, nah tapi itu bukan sekolah yang gue mau yang nomor 1. Bukan cadangan gue lah, pilihan utama, cadangan lah. Jadi karena cadangan gue ini cadangan gue aja gue diterima IPS, pas gue daftar di IPA yang di sekolah utama gue pesimis dong ya kan. Gue mikir kayak daftar IPA lagi segala macam padahal gue dapet IPS.
Tapi somehow ya nggak tahu lah, doa emak gue kali manjur kali ya, alhamdulillah gitu kan. Masuklah gue di IPA di sekolah utama gue ini gitu. Nah situlah gue harusnya kayak oh ya udah mungkin memang jalannya kayak gini, gue terima aja lah gitu. Gue terima segala macam dah. Terus balik lagi ke topik tadi. Apa namanya? Jadi gue main 2017 itu, gue main abis main Fortnite. Semua game lu mainin lah ya pokoknya. Gue mainin dah. FPS itu gue benar-benar suka. Jadi gue ikutin. Jadi pas gue main Fortnite itu CS gue ikutin juga ya Pro Sina. Tapi lu belum sempet main, masih mainnya di MacBook karena dong. Karena gue masih main MacBook. Gue waktu itu main MacBook itu rank pertama gue itu GN3. GN3 itu pun bukan karena gue bukan rank, karena gue di carry sama teman-teman gue yang udah main dari lama. Dulu teman-teman ada satu teman gue yang hampir satu generasi sama pemain-pemain lama lah, mungkin sama Dustin. Siapa? Tapi dia nggak terlalu, lu mungkin lu nggak tahu, tahu, karena dia cuma semi pro aja. Waktu itu dia memang pernah 1-2 kali lawan turnamen segala macam, tapi ya bukan yang famous banget lah gitu. Dia cuma ada di situ. Dah dia ngajarin gue main segala macam. Tapi basicnya gue udah ngerti karena memang FPS gue suka gitu. Jadi cepat belajar lah gue. Dah gue GN segala macam. Terus pas gue pindah dari Fortnite ke CS bener-bener kayak bener-bener yang semuanya tuh gue pindahin lah. Gue udah gak main lagi lah Fortnite segala macam. Di 2017 itu gue nyampe mentok itu di LA. Di MacBook? Iya di MacBook. Di LA. LA atau LM gitu. Di MacBook? Iya itu. Udah itu di MacBook tuh. Gue bisa kayak gue kill 20 ke atas itu gue udah alhamdulillah sebenarnya. Di gitu. MacBook? Iya di MacBook. Itu LA tuh. Itu udah ya kayak fuck. Ya udahlah gue coba aja lah. Tapi memang kalau weekend gue ada sekali 2 kali mungkin kayak ke warnet sama temen, ke Mineski, TNC segala macam. Nah itu udah itu zaman gue SMA tuh itu tempat gue lah itu. Tiap Jumat sore. TNC Kemanggisan. TNC Kemanggisan. Mineski yang di apa namanya? Yang di sananya dikit, aduh apa sih? Tahu, Duren apa sih? Tanjung Duren. Tanjung Duren, Supernova lah dulu, semua gue datengin lah. Gue coba main di warnet, tapi cuma Sabtu Minggu doang karena gak punya PC kan gue. Jadi gue tuh ngerasa kayak yaudahlah gue main di Sabtu Minggu aja karena MacBook gue cacat gitu. Nah disitulah gue mulai berkurang tuh main di rumah. Ya kan? Mainnya di warnet terus. Dah akhirnya gue tinggalin, akhirnya gue gak kuat lagi main MacBook. Gue mikir kayak dengan rank gue segini, waktu itu faceit gue juga ya udah pasti turun lah ranknya lah ya kalau main di MacBook. Faceit gue juga waktu itu gue juga level ya lumayan lah buat MacBook, level 8 juga lumayan kan. Gue pikir kan yaudahlah gue biarin aja, gue gak main lagi di rumah. Akhirnya gue main di warnet. Nah turning point gue itu waktu di kuliah. Untuk di kuliah alhamdulillah gue terima di UI. Waktu itu memang gue dijanjiin dibeliin PC sama nyokap bokap gue. Tapi gue tahu di otak gue mau dibeliin PC itu karena gue mau main. Jadi gue dalam pikiran gue sendiri, apakah bener kayak PC-nya bakal powerful apa enggak nih? Iya, nih? masa kayak istilahnya PC-nya settingan gak nih? Di setting cuma belajar doang gitu ya? Iya, gak taunya cuma PC Pentium berapa ya kan? PC yang jadi tau gak? Yang beli yang kayak Core Duo anjing. Oke, gue juga pikir gimana ini ya, kayak yang penting ada aja lah gitu. Akhirnya ngomong masalah sini gue sama nyokap gue sama bokap gue, udah akhirnya gue beli laptop yang speknya lumayan bisa main game. Gue beli waktu itu Lenovo lah. Gue beli waktu itu pas 2018. Jadi gue bisa belajar, gue bisa main CS juga. Nah gue masih main CS juga waktu itu, makanya tadi gue bilang kan masih main CS juga waktu itu. Karena gue gak bisa, tadi gue bilang gue gak bisa ninggalin itu. Jadi gue masih kayak kalau gak ada tugas, gak ada ujian, gue main. Gak ada tugas, gak ada ujian, gue main. Jadi teman-teman gue mungkin kayak nongkrong di, kan dulu gue ngekos kan di UI. Jadi gue kalau misalkan mereka keluar segala macam, kalau bukan makan itu gue gak akan keluar. Kalau bukan makan gue gak akan keluar. Kalau misalkan mereka nongkrong di kampus, ayo sini kita nongkrong sama ngapain aja gitu. Ya gak ada nongkrong aja. Ya enggak lah, gue di kosan aja. Iya, gue mending main gitu. Di situ tuh gue kayak sesuatu yang gak bisa gue tinggalin, Son. Susah gitu. Berarti drive lu tuh gede banget ya main game ya? Iya, bener-bener gede banget. Terus berarti kalau pas Valorant keluar tuh lu bahagia sekali dong? Karena kan CSGO basically kalau lu mau jadi pemain di Indonesia udah no hope lah ya. Betul. Karena scene-nya udah gak ada. Gak usah di Indonesia deh, di Asia aja udah. Iya, udah no hope lah. Udah tinggal Cina doang. Udah tinggal Cina doang. Itu mentok Kevin sama Hansel doang tuh di Thailand kan. Iya benar. Waktu itu gue juga ngerasa mungkin gue kalau untuk jadi pro. Karena waktu itu gue juga setelah gue lihat yang dari Eropa segala macam CS itu, gue mulai digin ke yang Indo. Gue mulai tahu NXL. Gue mulai tahu yang kayak Reka, Akara segala macam. Masih ada ya waktu itu ya? Belum ada, udah nggak ada. Udah nggak ada kan itu? Tapi gue cuma cari di internet aja. Oh pernah ada. Pernah ada. Udah dimuseumkan. Udah cok. Yang waktu itu nggak jadi ke Korea. Tuh gue tahu tuh. Yang nggak jadi ke Korea. Terus yang masalah yang pokoknya dulu yang si Banteng. Dulu gue juga tahu tuh. Gue juga kayak ada juga cheater di Indo ya, gue pikir gitu kan. So gue juga mikir gimana caranya gue bisa kayak mereka, tapi memang gue juga tahu itu kalau itu udah telat gitu. Jadi gue juga ngerasa ya udahlah, gue coba aja sebisa gue
Sampai akhirnya waktu itu gue ketemu David itu. Nah ketemu David itu gue juga menang turni sekolah turni sekolah yang juara 1 2 juta waktu itu. 2 juta aja untuk CS waktu itu udah gede banget. Betul. Ya kan? Udah gede banget. Juara 2 segala macam. Tapi memang komunitasnya gue ikutin udah gak ada lagi pro player. Sini udah mati. Udah boom udah gak ada. Yang lain udah gak ada. Gue udah pindah ke PUBG Mobile. Iya lu udah pindah juga. Udah gak ada juga kayak segala macam. Iya. Waktu itu tinggal siapa? Arvan ya? Gue lupa deh. Avian? Bukan, gue lupa. Apa caster? Iya, caster. Oh, Arvan ini Arvan Januar. Iya itu. MCJ. Iya. Itulah, terakhir tuh kayak turni yang gue datengin, gue inget tuh turni Red Bull yang ada di Ice BSD, udah terakhir itu dong. Oh, yang Krating Deck. Yang Krating Deck. Nah, itu teman gue masih main di situ, tapi gue waktu itu gue belum terlalu jago. Jadi gue masih kayak ya udahlah, gue kayak main for fun aja dah. Jadi gue ngeliat juga udah nggak ada ininya. Akhirnya gue ke Malai kan, berangkat nih 2020 nih. Gue berangkat, tapi gue di sana juga ya masih main Faceit, masih main ya kan segala macam. Hobi aja lah gitu. Jadi gue nggak yang kayak masih gue coba sebelum pengen pro segala macam, nggak. Sampai akhirnya waktu itu Valo keluar Juni 2020. Yes. Cobalah ya kan, coba main. Karena kan dulu kan namanya masih Project E itu kan. Yep. Project E. Lu ikutin dari ininya, dari pre-release-nya? Enggak dapat beta. Berarti lu mainnya pas sudah keluar? Pas hari pertama itu keluar, gue langsung download. Tapi dengan mindset gue, ya udahlah, cuman game for fun aja. Ya, karena mindset anak CS lah. CS lah. Kayak waktu itu kan CS still number 1 ya kan. CS gue Deagle lebih bagus daripada Sheriff gitu loh. Betul. AK-47 lebih oke daripada Vandal. Gitu kalau sekarang CS2 AK-47-nya sampah. Gak bisa nge-spray. Gak bisa main sumpah, itu anjing, itu senjata brengsek. Terus. Nah, jadi gue cuma main segala macam. Tiap hari gue main. Jadi waktu itu gue masih ada scrim sama David, sama Rizky, sama si Freeze, sama ada si Noxan. Yang Somnium awal lah. Itu masih ada tuh. Kita masih scrim. Hampir tiap hari kita scrim karena waktu itu online. Jadi gue masih ada waktu di sana. Jadi gue scrim. Terus Valorant keluar. Jadi setiap kali udah nggak scrim, kita tuh nggak main Faceit, mainnya Valo. Dulu main semua agent kita cobain lah, dari Jet dulu, Reina kita bilang apaan nih Reina dari pensilnya race masih 2 segala macam. Oh itu kan beta kan. belum itu udah jauh banget tuh. Terus kayak Reina dulu si Hagai bilang ini hero apaan nih, enak banget bisa nge-heal segala macam. Terus kayak dulu kita tahu tentang semua senjata ya segala macam. Pokoknya kita pelajarin lah. Di luar pikiran kita itu tuh semuanya kita pelajarin dari awal gitu. Sampai akhirnya waktu itu, nih gue cerita dari awal ya, muncul offer dari Somnium masuk ke organisasi mereka sebagai pemain Valorant. Tapi waktu itu kita ngincarnya slot CS-nya. Tapi slot CS dia ada si Fugi, Clip. Oh iya. Itulah dulu. Bener. Betul. Jadi kayak veteran-veterannya masih ada gitu. Jadi gue ngerasa kayak ini kita mau setahun grinding juga gak akan menang lawan mereka, cok. Sumpah gue juga bilang gitu. Kayak udah susah gitu loh. Jadi habis itu kayak waktu itu di iming-imingnya, yaudah lo masuk main Valorant, dinamain kita kasih gaji sebulan 300.000. Waktu itu kayak gue ngerasa sebagai anak kuliah yang main game ini sebagai hobi dan gue lagi di luar negeri, ya lumayan dong. Lumayan dong, ya kan. Bisa jajan sama segala macam, ya lah lumayan lah 300.000 gitu kan. Tapi memang waktu itu jadi posisinya waktu itu si David tuh netral, gue itu pengen pindah, si Berserk sama si Noxan masih suka CS. Si Freeze ya dia sosok lah, kayak dia ngikut-ngikut nggak apa-apa lah. Jadi 3 lawan 2 decisionnya akhirnya kita pindah. Kita pindah ya kan, mulai nyoba-nyoba strat apa segala macam, kayak script apa itu belum ada scrim deh kayaknya, baru kayak main-main yang kayak paling 5 stack gitu kan, coba-coba terus segala macam. Sampai turnamen pertama dibantai 13-1 sama Morb sama si Fidel. Iya, Fidel, Niki, Cut, Fikri sama harus satu lagi siapa ya? Aduh selalu nih. Lupa, selalu di podcast gue tuh satu pemain pasti ketinggalan anjir. Edward. Nah, betul. Penguin. Kan dulu masih Sorgi dong namanya dulu mah. Apa udah Morb? Bener. Masih Sorgi kan? Masih Sorgi. Itu turnamen pertama Valorant besar banget. Iya bener. Ingat gue itu. Harusnya lu gue bukan yang nge-case. Gue belum. Gue masih nge-case PUBG waktu itu. Pokoknya gue ingat banget tuh Sorgi itu. Gue kalah 13-1. Ingat banget gue dibind. Sampai setelah itu kita semua mikir, ya apakah ini keputusan yang tepat? Iya. Apa kita salah pindah ya gitu. Tapi besok kita mikir kayak, ya udahlah coba lagi. Udah akhirnya main, coba latihan. Breakthrough kita itu di gue inget yang turnamen juara 1. Turnamen gue kan GLHF Mixion Pro itu kan? Bukan yang GLHF Cup yang pertama bukan sih? Apa yang kedua? Yang kedua kayaknya. Yang nama lu teh gelas, teh-tehan itu kan? Yang gue somehow gue ngalahin Alter Ego sama Boom. Iya bener. Itu yang kedua. Yang Cyper lu viral lah. Iya pokoknya itulah. Gue juga mikir kayak
anjing ini gimana caranya bisa begini gitu. Gue ngeliat nama-nama itu kayak Adrian King, Asteris, Blaze King, SCS, terus ZXC. Butong, iya ZXC itu kan. Ini nama-nama legend semua cok gitu. Sementara teman-teman gue namanya Teh Gelas, Teh Tawar gitu. Ini siapa aja gitu. Itu gue yang bilang, itu waktu gue nge-guess juga, ini Teh Gelas ini siapa anjing? Bisa ngalahin Dustin. Iya sih dia abis jadi karyawan Sasa, cuman buset tetep juga ini orang juara loh bangsat. Ini gue dalam hati, ini ada, gue abis itu gue ngechat, lu ada yang tahu nggak ini Teh-Tehan ini siapa anjing? Itu Poggers Face It Sound, anjing jago juga nih orang-orang. Iya makanya gue udah kayak, menang juga gitu kan. Dulu ngalahin Alter Ego, ngalahin. Gue ingat dulu ada si kayak Bolang, ya kan? Alter Ego tuh Bolang, Enable, ya Rich, Vascalis, pokoknya ada 2 lagi lah, gue lupa. Pokoknya Alter Ego juga oke kan itu. Pokoknya 2 Giants tuh Alter Ego sama Boom. Ada Unleak, betul. Ya ada Unleak juga. Terus habis itu Alter Ego tuh bagus juga. Kita ngalahin di group stage, gue ingat banget tuh final. Terus habis itu kita ngalahin Boom. Yeah. Finalnya itu gue lupa lawan siapa. Gue pokoknya final tuh bukan lawan finalnya mereka. Finalnya gak gitu seru deh iya, pokoknya. Iya, finalnya bukan lawan mereka deh seingat gue. Pokoknya lu menangnya lu lawan Boom itu di semifinal. Semi gue ingat, semifinal. Pokoknya final gue lupa gue lawan siapa. Terus habis itu gue mulai juara itu kan, juara. Terus nextnya juara lagi. Nextnya juara lagi. Gue kayak anjing. Ini gue jadi kita jago juga ternyata ya. Jago juga nyet gue bilang. Ini gila-gila juga kita gitu. Dan ngalahinnya tuh yang bener-bener nama besar gitu. Waktu itu mindset kita semuanya kita tahu kan dari CS. Jadi kita ngerasanya kayak anjing kita ngalahin orang-orang lama nih gitu kan. Padahal yang kan mekaniknya udah kebawa dari CS lah. Padahal kan game baru gitu loh. Sebenarnya kita juga gak bisa ngomong kayak gitu karena kan ya semuanya mesti start dari nol kan gitu. Jadi kayak gak bisa lah kita kayak pikir kita kayak udah di dewa banget gitu lah. Sampai akhirnya kayak kita ngalahin Morph juga waktu itu. Kita ngalahin semuanya segala macam bla bla bla. Akhirnya muncullah offer dari organisasi yang lebih besar waktu itu Alter Ego gitu. Awalnya Alter Ego tuh cuma mau si David. Cuma mau ngambil David. Cuma mau David. Terus? Karena waktu itu gue ingat Bani lagi trial lah di mereka. Benar. Bani lagi trial Alter Ego. Mereka lagi nunggu jawabannya David. Tapi waktu itu David dia inilah kayak pengen bareng lah waktu itu. Jadi dia bilang, either lu ngambil sepaket. Ya, either lu ngambil gua either lu ngambil kita berlima atau gua enggak mau sama sekali. Habis itu kita nunggu jawaban dari mereka. Avian bilang yaudah oke, kita ambillah berlima. Ada mulailah Alter Ego tuh ya kan dari akhir 2020 September atau Oktober gitu sampai VCT mulai. Awalnya kan kita kayak ya udahlah kita masih nomor satu apa segala macam. Tapi lama-lama kan tiba-tiba Elek Bosa anjing itu Vandal Naga warna Vandal biru. Naga biru Bani tuh. Vandal Naga biru sama Flash Bridge anjing. Iya anjing. Sergio cuman kerjanya go flashban. Bani kerjanya cuman di barrier by face tuh udah nungguin doang dong. Kerjanya cuma begitu doang, cok. Itu gue jujur gue kaget sebenarnya. Kaget dalam artian kayak apakah memang kita harusnya lebih bekerja keras gitu. Waktu itu gue mikir kayak kalah juga gitu. Karena udah berapa lama kita juara terus dan juaranya tuh convincingly gitu lah kayak kita split bawah sofa. Top of the world lah ya. Split bawah sofa aja. Menang. Gak ada yang bisa ngalahin kita gitu. Terus gue namanya ini kita emang yang jago orang kayak memang belum sama level ya, belum catch up. Mungkin kita lebih cepat gitu kepikiran sampai akhirnya waktu itu udah kan kelar AE. Gue pindah lah ke XCN. Waktu itu gue inget banget setelah kalah 13-0 dari XCN. Gue inget banget itu di VCT stage 1 13-0. Itu yang krokil 40-an iya, bukan sih? Gue inget banget pokoknya kita kalah 13-0 waktu itu XCN masih ada si Kosem ya kan. PRZS, Kro, Agil. Iya. Waktu itu pokoknya masih pemain yang paling lama lah. Pokoknya Kro kesurupan lah di situ. Iya pokoknya aduh gila dah berjago banget. Kayak ini kita yang noob apa gimana dah. Karena gue inget banget kita udah menang map 1 di reverse wave 2-1. Iya benar gue inget tuh. Kalah. Terus habis itu waktu itu karena memang kontrak gue tuh udah gak ada sama AE. Terus waktu itu gue ditawarin sebelum XCN gue ditawarin sama si Todak di Malaysia. Gue ditawarin Todak. Gue sempet denger nih ceritanya lu ditawarin Todak. Tapi itu gue pikir ini sebenarnya good offer sih. Gue secara gue di Malaysia ya kan. Gue lagi kuliah. Masa lagi gue bisa ke situ. Terus gue harus pindah-pindah segala macam kayak lebih gampang lah gitu. Tapi abis itu gue ngeliat scene mereka kok kayak mati ya. Cuman didominasi SMG sama iya, Peprex doang. Peprex doang. Waktu itu belum ada Peprex malah. Waktu itu baru ada SMG sama mereka. Tapi mereka tuh juga di Malaysia gak yang kayak menang-menang terus segala macam gitu. Susah lah scene SJMY. Terus gue juga ngerasa kayak gue gak kenal juga sama orang-orangnya. Udah lah gue pikir kayak gak usah lah. Akhirnya gue tolak tuh Todak. Gue tolak terus habis itu XCN offernya masuk. Dah akhirnya gue pindah ke XCN itu sama Agil, Kro, Vicky siapa ini gimana? Famos. Vicky. Oh Vicky. Flinch sama waktu itu masih ada si Ages. Masih ada Ages kan. Dulu salah satu alasan gue pengen ke XCN karena gue
lihat nama Agil sama Kro. Wish. Itulah dulu kan. Ya lu tadi Legend. backgroundnya tadi lu tahu kan. Legend Reka sama Legend Akara. Kapan lagi gue main sama orang-orang kayak gini gitu kan. Gue salah satu ininya tuh pengen belajar banyak dari mereka gitu. Karena secara mereka veteran apa segala macam udah kesana. Tapi turns out nggak seindah yang gue pikirkan lah. Betul. Seindah yang gue pikirkan. Lumayan lah. flop lah ya. Ya lumayan I'd say mungkin itu kayak ya downfallnya gue sebenarnya di situ ya, waktu itu. Gue ngerasa sih karena kalau misalkan kita ngomongin karir lu ya. Di awal Valorant waktu lu pertama kali. Apa sih nih? Lu dulu yang teh gelas kan? Gue enggak, gue teh celup dulu. Lu yang teh celup? Iya. Oke. Lu yang teh celup kan? Kan semua orang ngelihat lu sebagai the best sentinel in Southeast Asia lah pada waktu itu. Even Aaron pun pada waktu itu bilang anjing nih, kalau gue bisa pilih sentinel gue pilih Frostmind nih karena nih orang jago nih jaga side-nya, nahan nyawanya lama lah ya. Tapi begitu alter ego udah mulai turun, salah satu faktor alter ego turun juga bisa dibilang lu juga performanya mulai nurun, habis itu lu masuk SCN makin jeblok lagi. Betul. Itu menurut lu apa faktornya, Vi? Karena kan nggak mungkin dalam satu jentikan jari lu bisa turun. Apakah lu yang turun atau orang lain yang mulai catch up menurut lu? Menurut gue dibilang itu kan meta chamber belum keluar. Itu masih awal-awal banget. Chamber keluar lu makin waduh. Itu gak usah diomongin lah. Ntar dah. Itu ada belum nyampe situ ya. Itu bener-bener pas gue paling down di situ lah. Brengsek gitu chamber. Membabi tuh. Dan akhirnya gue ngerasanya kayak waktu itu gue kesana dengan harapan gue bisa belajar banyak dari pemain veteran. Sebenarnya itu nomor satu. Pas gue kesana, gue ngerasanya mungkin yang gue rasain ya. Ini gue jujur aja nih ya. Waktu itu gue rasain tuh drive untuk menangnya tuh nggak segede pas gue teman-teman gue di AE. Gue ngerasanya karena gue nggak tahu karena environment gue di tim gue waktu itu kayak gitu atau dari guanya sendiri. Nah itu gue yang masih tanda tanya lah. Gue nggak tahu juga. Tapi gue ngerasa memang apa yang gue rasain di AE tuh nggak gue rasain di XN waktu itu. Walaupun gue mungkin ya 1 or 2 match officials gue masih nge-carry apa segala macam. Waktu itu cypher gue juga masih yang paling atas gitu. Gue ngerasa kayak gue pasti paling jago nih segala macam, belum ada yang lain segala macam. Tapi pas gue ngeliat kayak split stage 2 ya kan, AE lawan segala macam, gue mati apa gue salah ya? Apa gue nyesel ya gitu. Jadi kayak dilema aja gue ngerasa apa memang inilah harusnya gue keluar itu jalan besarnya kayak istilahnya gue buka jalan buat teman-teman gue buat sukses gitu. Satu gue pikir positive thinkingnya, tapi negatif thinkingnya gue mikir apa emang gue problemnya ya? Apa emang gue udah noob aja gitu. Gue mikir gitu lah. Kayak banyak pemikiran lah. Jadi gue ngerasa mulai kayak pikiran karena yang enggak lah ya. Enggak, karena di XN itu gue masuk FVCT aja main stage main event aja tuh kadang masuk kadang enggak. Iya, susah lah. Iya, udah kayak lu pakai brimstone di icebox anjing. Makanya gue juga waktu itu kayak gue suka ngomong ke nih deh siapa sih bawa brimstone di icebox anjing. Udah tahu map butuh rotate gitu. Lu sekali turun smoke terus lu ditahan, lu mundur, lu KO anjing. Mau kemana lagi nyet? Iya makanya gak ada lagi. Karena waktu itu kan RXL kalah kan. Oh RXL udah bantai nih. Oke juga pakai brimstone. Tapi abis itu kalah lagi. Abis itu kan orang belajar ya gak lagi lah. Iya bener makanya itu dia kayak udah gak bisa lagi. Tapi waktu itu gue mikir kayak gini. Kalau misalkan gue waktu itu gak jadi kesana juga. Belum tentu juga di AE sebenarnya gue sukses. Mungkin kayak cerita lain beda lah. Segala macam. Dah. Karena gue di XN itu ya berapa bulan. Gue paling cuma 3-4 bulan. Gak lama. Nah di situ gue ngerasa orang mulai lupa sama gue. Di situ downhill lu lah ya. Di situ gue stream udah mulai berkurang view-nya segala macam. Sampai waktu itu pernah sekali yang ada momen dimana gue sadar banget orang tuh lupa. Gue pernah stream waktu pas pertama kali gue masuk boom. Gue pernah stream kayak bilang kok ngerasa segala macam. Ada satu komen yang orang komen, Bang Frostmind ini sebelum di boom di AE kan ya. Lu bayangin anjir berarti dia nge-skip dia nge-skip satu fase itu. Time skip. Anjir, lu kayak kena step Thanos tau gak? Itu orang kena step Thanos, Jok. Dia lupa. Dia hilang aja. Lu sebelum di tapi boleh jujur gak? Sebelum lu datang gue inget kan, oh Raffi pernah di sini. Gue juga lupa lu pernah di sini. Karena kalau gue juga cerita ke orang, mungkin orang kayak, oh iya ya. Pasti kayak, oh iya di situ. Gue tadi waktu lu mau datang tuh gue mikir-mikir, oh ya Raffi pernah di tim ini, ntar bahas ini. Anjing nih pernah di exchange, Jok. Terus kayak oh iya ini orang XCN anjing. Pasti ada satu fase di mana kayak oh iya lu berada di XCN. Itu tuh selalu itu ngebom banget sih lu emang di situ. Karena waktu itu gue inget banget Bani tuh pernah ngomong sama gue, Vi lu kalau mau pindah kenapa gak bilang ke gue nyet katanya gitu. Waktu itu di NXL dia tuh Bani tuh memang dari dulu pernah bilang ke gue, lu mending sama gue dah dia bilang gitu. Waktu di NXL dulu. Karena memang mereka tuh butuh pemain sentinel waktu itu. Karena kan Sergio juga bukan pure sentinel kan, dia main flex kan. Jadi habis itu gue kayak XCN itu memang gak ada yang ngomongan dari orang lain. Tiba-tiba udah deal, istilah gue udah oke sama mereka, barulah kayak istilahnya kabar burungnya keluar lah dari orang lain. Sampai waktu Bani bilang, anjing lu ngapain kesana nyet katanya. Mending sama gue segala macam. Ya gimana Ban, gue nggak tahu lu mau main sama gue. Lu gak ngomong. Iya gak ngomong. Terus ya lu juga gak bilang lu mau keluar. Ya iya sih gue bilang salah ngomong juga sih. Makanya abis itu gue ngerasanya kayak
apapun yang jadi waktu itu gue bilang ya udahlah mau di jalan lah pikir dah. Akhirnya kelar masa kelar lah. Masuk ke boom nih. Nah di sini nih sebenarnya gue ngerasa yang kayak ini nih make or breaknya gue nih di sini. Bener. Di boom ini. Karena waktu itu Son, kalau misalkan mungkin lu udah pernah dengar segala macam, gue nggak tahu kalau Viro pernah dengar. Tapi waktu itu gue ditawarin Onyx juga. Waktu sebelum gue masuk boom. Jadi posisinya waktu itu Onyx itu lagi ada Ucil, Takel baru keluar, Cahya, Do, Minat 1, ya kan. Takel keluar waktu itu karena ada masalah visa segala macam. Pokoknya dia keluar lah, dia keluar dari boom, jadi Minat 1. Jadi gue ditawarin boom waktu itu sama Yor, Dustin, Bani, Kaco, ya kan, 4. Terus sama Onyx yang tadi gue bilang berempat itu. Bener. Pokoknya gue mikir, aduh ini gimana? Pilih mana nih? Ini berat dua-duanya tim oke. Tim oke. Onyx lagi naik, boom udah teruji. Iya, lu siapa yang gak tau boom gitu sih. Udah tinggal pilih dah lu mau juaranya yang mana nih, Onyx atau boom. Bener, itu gue juga pikir. Ini sebenarnya dua-duanya over gila sih sebenarnya. Tapi gue juga mikir gimana caranya gue kayak gak nyesel ke depannya. Gue pikir tuh lama segala macam gini. Terus kayak waktu itu Ujul juga udah bilang ke gue kayak ini ada Takel nih nanti segala macam di sini segala macam. Ya dua-duanya tuh good roster gitu, benar-benar good roster gitu. Dan waktu itu memang gue pengen tuh memang main sama si David sama Rizky. Dan gue ngerasa kalau misalkan memang gue pengen main lagi sama mereka, kalau misalkan di boom itu gue bilang ke si Dustin waktu itu sama Bani pernah ngomong ke gue kalau memang mereka mau ngambil berencana buat ngambil tapi nggak tahu masih jadi apa enggak gitu. Kalau waktu itu kan LCQ kan. Jadi gue ngerasa gue pengen lah main lagi sama David sama Rizky gitu. Udahlah akhirnya gue ke boom lah, gue pilih lah, gue tinggalin lah Onyx ngambil Hagai. Ya kan, jadilah 2 tim itu tuh ya kan. David Rizky masuk, gue Bani sama Dustin. Awal-awal ya gila banget gue, tim gue GG banget gue bilang kayak keren banget nih juara nih VCT, ayolah tahun depan cepetan gitu kan. Waktu itu kan akhir tahun tuh. Udah latihan karena dulu yang pas off seasonnya juga gila banget Son hasilnya. Menang turning saya. PPRX waktu itu kita kalahin. Waktu itu PPRX belum ya masih yang dulu juara yang ada di ESL bukan sih? Bukan. Community Clash bukan Royal E-Pulse atau apa gitu. Oh, Royal E-Pulse ya benar itu. Tapi waktu itu udah ada Jing dan kayak ya PPRX yang sebelum something lah. PPRX sebelum something. Terus itu menang segala macam terus lawan SBE apa segala macam. Pokoknya di saya tuh kita perform positif lah. Oh keren nih, pokoknya bagus nih kayaknya kan. Udah mulai season pertama sebenarnya itu yang kita memang ekspektasi kita kayak gitu loh. Sampai juara alhamdulillah waktu itu. Tapi waktu itu gue memang harus bilang season 1 itu Onyx sama AE belum seserem itu menurut gue. Kayak kita masih di atas mereka lah waktu itu. Tapi pas split 2 wah gila. Waduh. Iya benar lagi. Iya sumpah. Karena split 1 juga yang setelah kita di SEA kan kita masih RCA tuh top 4 apa sih ingat gue. Kalau tuh memang waktu itu kayak kita ngerasa kayak permainan kita tuh kayak di situ-situ aja gitu. Kayak mungkin harus ada yang kita ganti apa segala macam. Udah bener lah di split 2 tuh kita keteteran. Kadang di grup stage. Itu Onyx jago banget tuh. Iya jago banget. Sama Dewa juga waktu itu hampir kalah. Kayak banyak absen yang kayak kayak wah kok bisa gini gitu loh. Nah udahlah kelar kan. Somehow kita masih juara 3 masuk ke SEA. SEA juga bomb out ya kan. Gak ada apa namanya. Iya pokoknya kurang banget lah, kurang banget lah. Hasilnya sedih lah. Sedih. Dah. Terus habis itu muncul lah meta si Tai itu. Meta chamber. Langsung kayak waktu itu tuh udah mulai make chamber tapi make tuh si Bani. Gue ingat banget dulu tuh gue udah diputar-putar banget Son. Role gue. Si Hyung tuh udah mencoba gue di semua role. Udah coba gue di sofa. Coba gue di Brimstone. Coba gue di kayu. Coba gue di waktu itu apalagi ya. Omen juga udah pernah main. Oh iya lu pernah Omen gue ingat. Pernah gue udah dicoba semua. Tapi memang waktu itu tuh kayak emang mereka tuh bukan butuh gue gitu. Kayak gue juga bisa ngerasa setelah gue waktu itu keluar terus mereka coba Fikri. Pas gue ngeliat mereka main tuh mereka butuh chamber. Iya mereka tuh butuh pemain agresif gitu. Jadi waktu itu pun pas si Hyung bilang ke gue kayak ya sorry Raffi kayak pokoknya ini minta maaf lah gue kayak kayak lu lagi gak meta dah pokoknya. Kayak dia bilang kayak it's not your bad player katanya gitu. Tapi memang this is not your time aja. Mungkin kayak you can success with another team. Dia bilang gitu. Terus gue mikir juga ya memang benar juga sih. Gue juga gak bisa nyalain mereka gitu loh. Karena stat wise sebenarnya kalau misalkan orang ngeliat stat gue kayak ya dia juga gak jago-jago banget. Memang oke. Kalau misalkan mau bilang stat gue juga kadang ya apa namanya istilahnya gue main ya buat tim gue gitu loh. Kayak gue bisa apa aja gue mainin ya udah. Gue misalkan ini ya udah itu ya udah gitu. Karena gue juga ngerasa ngapain gue mikirin stat gue banget kalau tim gue nggak juara gitu. Lu mau top rank segala macam kalau tim gue kalah sama aja gue pikir gitu kan. Dah ya udahlah kalau misalkan itu gue udah kan gue keluar kan waktu itu. Terus nah inilah poin
titik poin terberatnya gue di karir gue tuh di sini setelah mereka lolos champion. Itu Son, gue 3 hari gue nggak mau main Valorant. Itu gue 3 hari gue mau main Valorant, gue nggak mau ketemu teman gue cuma ngomong sama cewek gue gitu. Gue benar-benar kayak, oh udahlah gue nggak mau lagi main game ini cuma. Karena gue ngerasa karena itu yang kedua kali. Oh ya, gue belum bilang. Kedua kali lu keluar timnya jago. Dan yang pertama itu, jadi yang pertama itu mereka AE satu match. One match away to Berlin kan? Lawan Brand. Ya, Secret yang sekarang lawan Brand. Itu dalam hati gue tuh acak-adut, tau gak lo? Kayak gue pengen mereka menang tapi dalam hati gue kayak anjing, berarti masalahnya gue dong kalau mereka beneran menang gitu ya. Iya. Dan yang kedua yang berangkat beneran. Gue dalam hati anjing ini masalahnya siapa? Masalah gue beneran ya ini, Cok. Ini gue emang gak boleh main lagi apa gimana? Soalnya kalau pertama mungkin luck. Iya. Kalau udah kedua kali kejadian, ini udah bukan kebetulan nih. Dan berangkat juga. Berangkat pula. Gue dalam hati kayak aduh anjing udahlah, emang kayak mungkin waktu gue lah, gue pikir gitu kan. Itu gue benar-benar kayak sampai gue bilang ke temen gue apa gue udahan aja kali ya gitu. Berarti sempat kepikiran buat pensiun tuh. Udah itu udah benar-benar kayak udahlah gue kayak mumpung gue udah kayak istilahnya I end it on a high note aja gitu. Gue di boom kelar dah gitu. Gue mikir gitu tadinya. Udahlah gue kelarin aja lah, gue udah capek. Maksudnya kayak bukan jalan gue lah, udahlah gue jadi mahasiswa aja lah. Gue pikir gitu waktu itu di sana kan. Tapi itu gue pikir lagi pelan-pelan gue mikir perjuangan gue dari dulu sih sebenarnya. Berantem sama orang tua gue, mau main game apa segala macam, kayak nggak semua orang bisa jadi kayak gue sekarang. Gue pikirnya gitu lah. Jadi gue kayak istilahnya coba lihat dari POV yang lain lah, gue pikir gitu. Udah akhirnya gue decide buat lanjut ya kan. Ya gue nggak tahu lah waktu itu kayak mau main sama tim apa datang lah waktu itu si Budi sama Takel setelah LCQ. Bigetron nih berarti. Awal mulanya tuh Takel sama Budi bilang ayolah kita bareng segala macam. Ayo. Jadi kita butuh IGL sama satu pemain kalau nggak duelis flex. Waktu itu kan gue Senti, Takel bisa main inisiator, Budi Smoker kan. Budi Smoker. Ya, tinggal nunggu IGL sama flex. Dah waktu itu akhirnya kebetulan gue nyari 2 orang. Si Coach Bali nge-approach gue. Nih ayo mau buat apa kayak mau nyari tim nggak? Dia bilang gitu. Terus gue bilang iya nih ada gue ada 3 sama Budi sama Takel. Kebetulan dia bawa si Zesbeo. Bawa Syah. Ya bawa Syah. Cocok dong IGL plus duelis. Tinggal kurang 1 nih flexnya. Nah jadi waktu itu kita kurang 1 tapi kita gak tahu mau ngambil siapa. Kita mikir aduh siapa. Karena kita waktu itu belum tahu juga orgnya. Jadi BTR tuh belum ada di picture tuh belum masih ada. Orkless lah masih ya orkless, ini. Masih orkless, masih mau cari org. Jadi sorry minum. Santai. Seru bener coy. Gue paling seneng nih podcast kayak gini, gue bagian ngedengerin doang nih. terus. Karena gue juga mikir waktu itu kayak aduh siapa ya. Akhirnya singkat cerita dah. Nemulah Sayo waktu itu. Karena iya Sayo kan. Dia bisa main semuanya, duelis bisa, cocok lah. Nembak sakit pula. Iya nembak sakit pula dah. Organisasinya lah kita cari waktu itu. Karena gak ada lagi gitu. Onik gak mau buat ya kan. Onik udah jadi. Ya, Onik udah bubar. Karena gak dapat franchise. Betul, kan. Baru bubar. Boom udah ada tim. Udah jadi. Udah ada tim segala macam. Udah gak ada lagi tuh. Ini chance terakhir BTR gitu. Tapi waktu itu memang BTR tuh kayak udah setengah hati di follow sebenarnya. Iya. Kayak ya mau keluar mau enggak. Karena kan langganan juara 2. Iya. Gak pernah juara kan. Gak pernah juara. Satu-satunya tim besar yang tidak pernah juara itu tuh. Iya itu. 9-0 lagi. 9-0. Aduh Fidel tuh. 9-0. Rekor lu 9-0. 0-9 Del. Buset. Ya makanya abis itu gue mikir ke sana. Ya udahlah biarin lah kayak coba cari aja lah. Coba cari. Akhirnya nemu lah. Nyangkut lah di BTR ini. Ya kan. Sebenarnya gue awalnya sama BTR itu kayak gue ngerasa ya udahlah kita coba aja lah kita sampai sejauh mana gitu. Yeah. Kita latihan. First turnamen kita yang Afrika TV tahun lalu tuh kan, yang akhir tahun lalu. Not bad loh. Not bad. Karena itu kan baru beberapa minggu, beberapa bulan. 2 minggu. Gak lama itu latihannya, gue inget banget. Waktu itu gue nge-cash soalnya gue bilang ini Bigetron untuk latihan 2 minggu gak buruk-buruk amat loh. Gue inget banget tuh, 2 minggu bener. 2 minggu. Terus kita role-nya juga masih ya kita acak-acak lah segala macam, dapat hasil kayak gitu. Ya menjanjikan lah. Ini kayak oke juga nih kalau kita latihan segala macam. Udah latihan setelah itu kan ya lewat VCT. Nah datang yang Timnas ya kan. Yes. Nah itulah. Datang yang Timnas tuh kan. Sempat ya susah lah ya kalau misalkan. Gue debatin itu bisa nih. Kalau masih sekarang tuh mau didebatin lagi, ayo dah anjing. Sumpah. Lu sebagai host terserah nih, gue ikut deh. Gue ikutin aja. Pokoknya saya masih memperdebatkan kalau tidak ada Timnas itu Bigetron mungkin bisa juara. Nah itu debatan gue nyet, gak bakal gue ambil lagi karena ya itulah lu tau lah mindset gue. Karena kan lu jadi kepecah kan, betul. Apalagi lu menghadap itu mau playoff kan.
Iya. Itu mau playoff kan. Mau playoff. Bahkan itu dari jauh-jauh hari gue udah bilang, Vi. Ini kalau nge-clash waktunya, apakah pemain-pemain ini rela meninggalkan sesuatu yang mereka dream of main di Ascension buat main di Timnas? Oke, ada argumentasinya, tapi ini main Timnas. Iya, tapi Timnas ini buat gue itu tier B. Karena bukan turnamen yang bisa kemana-mana lah. Lu gak bisa samain sama kayak badminton, sepak bola. Ini beda soalnya lu gak punya gamenya, Nyet. Ini yang punya gamenya tuh si Riot ini. Ya jadi gitu lah. Situ aja ya. Sampai situ aja. Ayo kalau mau debat lanjut, ayo bisa Jing. Waduh, bisa 3 jam Jing. Bisa 3 jam nih enggak. Bisa jadi podcast terlama itu kalau misalkan itu dibahas. Ya, terus. Jadi datang timnas itu, ya udah kan ya lu tahu juga list pemainnya siapa kan waktu itu kan. Gue tahu kemelutnya lah. Ya, pokoknya ada something dapurnya lah. Gue tahu lah itu. Lu tahu kayak ngebul lah itu udah kebakaran dah. Kebakaran lah. Pokoknya udah semuanya kejadian. Split 1 itu masih ada waktu latihan waktu itu. Betul. Split 1 masih ada waktu latihan. Walaupun kita memang udah stay di bootcamp yang di sana ya kan, tapi kita masih ada latihan waktu itu. Jadi kita bagi 2 lah. Karena waktu itu kita ada AE ya kan, ada AE sama BTR doang waktu itu. Ya AE sama BTR doang. Dah, kita masih split 1 itu juga kita mikir kayak kita tuh karena latihan yang sebelumnya kita tuh masih oke. Maksudnya kayak kita punya waktu kemarin tuh latihannya lebih lama gitu. Betul. Ya kan, kita latihan lebih lama. Ya dibilang expect split 1 menang juara juga. Sebenarnya gue jujur kalau misalkan gue dibilang kayak expect nggak sih lu juara 1? Ya sebenarnya enggak juga sebenarnya. Kalau lu ngelihat roster yang lain, AE, Boom, mereka lebih established dan lebih lama gitu. Betul. Mereka pengalamannya lebih panjang. Mereka si Boom udah sampai LAN di India sama tim franchise segala macam kan lebih GG lah istilahnya. Gue mikir gitulah kayak ya udah kita lawan aja lah, kita pasti bisa tapi nggak impossible tapi susah gitu kan gue bilang gitu. Makanya gue mikir juga sebenarnya ya akhirnya gue jalannya terserah. Gue bilang ke mereka anak-anak kan, karena waktu itu gue posisinya gue udah nggak diterima jadi pemain waktu itu dari timnas. Jadi gue istilahnya sebelum gue ditawarin sama buat jadi asisten coach waktu itu, gue bilang lah ke mereka pokoknya ini tanggung jawab lu semua, gue bilang gitu. Lu bertiga pokoknya kalau mau terima lu harus tanggung jawab, di mana lu nggak boleh ngeluh kalau lu capek, lu latihan main, pokoknya lu tahu porsi lu, gue bilang gitu. Pokoknya gue nggak mau kalau kita kalah nyalain timnas apa segala macam. Kita meeting waktu itu kan, gue bilang kayak pokoknya gue nggak mau kayak nyalahin kayak sesuatu yang lu pilih ini jadi alasannya gitu. Pokoknya lu harus tanggung jawab lah gitu. Oke dah. Ya tapi kan kita juga nggak bisa pungkiri itu kan tetap memakan waktu, gitu loh. tetap kan, memakan tenaga. Pasti kayak jadi ya lu jadi ngebagi 2 lah. Ngebagi 2, nggak bisa. Lu mau bilang kayak lu dua-duanya lu jalanin tapi kan nggak akan optimal gitu. Betul. Gitu. Jadi kayak gue ngerasa juga ya udah memang ini konsekuensinya gitu. Kita datang ke split 2 dengan cuman seminggu latihan. Jadi kita pulang dari Kamboja waktu itu, kita punya break ya maybe 2-3 hari maybe, terus kita latihan seminggu, udah shoot TA. Iya. Ya itu kan? dia. Itu dia. Jadi gue juga ngerasa kayak aduh, ini kayak ya udahlah kita mau diomongin kayak apa juga, Vi. Menurut gue selalu gue bilang ini 2 hal yang udah gitu mah lu asisten coach yang main pemain alter ego, gue bilang ini udah fakta banget, ini udah aneh banget anjing gue ngeliatnya ini gimana sih sistemnya cok. Itu ya kelar TA, gue ngeliat mukanya Syah, udah asem banget mukanya dia. Iya, pasti kayak ya maksud gue juga jadinya dia mungkin paham ya. Kayak dia diem doang selama sebulan gitu lebih kan. Gak ada latihan apa segala macam. Datang-datang tiba-tiba kayak kalah gitu. Datang playoff. Iya playoff terus kalah gitu. Kayak istilahnya kayak ya kalah sama Dominatus juga siapa yang ngira soalnya. Iya gak sih? Betul. Cok gue juga main di sana kayak Revorsi. Ya Allah gue sampai map 1 menang kayak ayo oke. Coy lu di Double Door Heaven di Sachel dari Celong, lu kaget gak anjing? Iya makanya itu dia. Gue kayak hah ini gimana caranya sih? Kayak bisa kalah segala macam. Tapi mungkin kayaknya ya gue juga gak tahu. Gue juga berharapnya waktu itu kayak teman-teman gue tuh ya gue gak tahu mental itu gimana, tapi gue ngerasa mungkin mereka capek atau gimana, gue gak tahu lah. Ya pasti burn out maybe. Gak cuma capek, pasti kurang ada faktor kurang latihan pasti, juga lah. Soalnya kan let's say lu latihan di timnas, lu latihan untuk timnas ya kan. Sementara tim yang lain tuh latihan untuk menang. Iya betul gitu. Beda dong pasti ya kan. Kayak setiap hari kita scrim buat timnas waktu itu, gue ngeliat Boom scrim buat tim mereka gitu. Jadi gue ngerasa ya kalau misalkan memang kita bisa ngalahin mereka, ya itu dan mereka waktu kita jago banget. Iya betul. Nah itu doang gitu. Dan mereka tuh jago banget. Jadi gue ngerasa kayak udah memang ini konsekuensinya kita jalanin gitu. Nah, kalah kan Dominatus. Dan Leka Rapot menang, dah AE lah besoknya gitu. Ya derby timnas. Gue juga ngerasa kayak, aduh bisa kayak gini. Itu dalam hati gue, aduh ini pemain-pemain yang memutuskan untuk masuk timnas malah di lower bracket. Satu pasti pulang. Ini gitu storyline-nya buruk sekali. Ini mau ditaruh mana muka kita? Ini storyline terburuk yang pernah gue harapkan anjir. Gue dalam pikiran gue sebelum itu, ini gue jujur aja nih. Gue sebelum turnamen playoff itu gue ngobrol sama teman-teman caster kayak, lu bisa bayangin nggak kalau misalkan AE sama Bigetron dua-duanya turun ke lower bracket? Gerah banget itu pasti coy story-nya coy. Gak mungkin kan, gak mungkin kejadian. Aduh. Gak ada yang tahu tapi kejadian. Kejadian.
makanya gue juga aduh ya udahlah kayak gini. Udahlah. Emang udah jalannya udah kelar segala macam dah. Ya gue juga tau lah setelah itu mungkin ya pasti Beachtron pun juga nggak ngerasa kayak mungkin di Valo ini kayak Profitable. ya profitable ya gue juga yang make sense lah. Game PC kan nggak ini game mobile kan mungkin mereka fokusnya ke mobile dah. Ya disband segala macam udah kelar, boom Ascension segala macam ada roster shuffle lagi. Nah, gue balik lagi ke gue nih sebagai player ya kan. Lontang lantung nih. Lontang lantung. Tunggu tahun depan setahun lagi. Over nggak ada. Tim Indo kabur semua. Mau ngapain gue pikir. Gue kalau misalkan oke, alhamdulillah gue memang udah lulus gitu. Udah ijazah udah ada. Mau nyari kerja iya, bisa. Nyari kerja bisa. Tapi abis itu gue pikir perkaranya mau apa enggak gitu. Gue dalam hati gue masih pengen main gitu. Gue belum ya maksudnya alhamdulillah gue udah pernah juara, tapi gue belum. Jadi dream gue tuh gue main di stage internasional. Iya, itu dream gue lah. Pengen ada nama lu dipanggil sama mbak-mbak AI Frost main. Keluar gitu kan. Itu kayak salah satu dream gue lah. Makanya apa yang ngedrive gue sampai sekarang tuh itu Son. Jadi gue pengen ya gimana pun caranya insya Allah memang kalau udah itunya emang jalannya bisa lah. Tapi gue punya pertanyaan nih jadinya. Bonyok lu tuh ngikutin Sinvalo gak sih sekarang? Oh iya. Nah waktu kan lu bilang tadi awal-awalnya mungkin Bonyok lu gak setuju lah ya lu jadi pro player. Di titik apa akhirnya mereka mulai ngedukung lu? Di titik dimana gue dapat kontrak dari AE. Berarti waktu di AE itu udah mulai shifting, mulai ngedukung tuh. Mulai pelan-pelan. Pelan-pelan. Jadi mereka tuh pas gue dapat ngasih tau kontrak AE, mereka tuh ternyata main game ini ada duitnya. Ada hasilnya ada hasilnya, enggak buang waktu lah gitu. Jadi waktu itu ya maksudnya ya duit juga alasan ke berapa lah, maksudnya enggak dipikirin lah waktu itu. Tapi kayak ada sesuatu jadi enggak buang waktu gitu. Jadi akhirnya mereka pelan-pelan ngikutin pelan-pelan. AE tapi pas mulai XN udah mulai kayak agak gitu kayak agak karena XN juga sosial medianya juga nggak terlalu besar banget. Kalau AE kan besar, boom besar itu kan. Jadi kayak ya mereka ngikutin. Nah pas mulai masuk ke boom lagi, mereka mulai ngikutin lagi. Apalagi waktu itu GH-nya di deket kan di selatan ya kan. Sama rumah gue kan deket. Iya di Fatmawati. Jadi gue kayak ya di antarin kayak tiap minggu segala macam. Jadi mereka juga ya invest lah ke apa sih gue yang gue lakuin ya invest lah segala macam. Mereka nonton ya jadi gitu. Kayak kenapa sih ini dia mainnya kayak gini. Jadi gitu. Mak gue juga jadi lah, dia ngerti dari mana ini gue juga jadi coach. Ini kenapa mainnya kayak gini? Iya, harusnya nggak buru-buru banget lah. Wih, keren. Mak gue keren. Dari mana? Tapi gue senang gitu. Jadi gue senang dalam artian kayak gue bisa ngubah point of view nyokap bokap gue, di mana yang kayak tadinya mereka mungkin ngerinya jadi wasting time segala macam. Tapi gue bisa ngasilin sesuatu yang mungkin mereka mikir kayak ini ternyata sesuatu juga gitu. Itulah yang gue senang. Nah oke, itu kan dari alter ego berarti nyampe Beachtron masih dukung terus dong. Yeah. Nah begitu udah tahu kan harusnya mungkin kalau Bonyok lu ngikutin tahu lah Sin Valorant ini udah mulai dalam tanda kutip redup lah karena banyak tim yang cabut kan. Apalagi juga Beachtron bubar. Yeah. Terus akhirnya apakah mereka juga mempengaruhi keputusan lu buat akhirnya pindah ke tim India ini atau gimana? Jadi awalnya gini, awalnya gue sama anak-anak BTR ini pengen stick. Oh iya sempat gue lihat tuh LFT as a 5 kan. As a 5 segala macam bla bla bla. Tapi memang kita tuh datang dengan mindset kayak agak skeptis. Karena memang gak ada orang yang pasti mau invest ke kita untuk waktu sekarang dengan mungkin kayak circumstances siapa pemain luar ya kan. Belum lagi kayak expenses dia datang ke Indo segala macam. Pokoknya susah lah kalau mencari org Indo susah. Kita udah sempat nyari org luar segala macam, pokoknya gak ada yang cocok. Dah kita hasilnya kita kelarin kita masing-masing lah. Jadi, bisa jalan. Iya, bisa masing-masing lah. Ada beberapa org yang udah kita ngomongin tapi gak jadi, udah akhirnya masing-masing. Dah waktu itu gue di ini sama si dokter. Si The Doctor yang The Doctor anjir. Coachnya si orang otonom itu. Pemain lama banget. Itu Todak kan dulu? Todak ya, Todak. Dia mau orang otonom itu mereka -1 karena ada satu pemainnya yang balik ke Filipina, Seta Sarak itu. Dia bilang, "Mau enggak trial sama kita?" gitu. Trial sama kita. Terus gue mikir, ya udahlah, gue mikir. Pertama kali yang gue pikirin waktu dia nawarin gue, pertama kali yang gue pikirin itu insya Allah tahun depan gue bisa Ascension. Itu yang gue pikirin. Itu yang gue pikirin. Karena gue tahu gue join tim yang paling jago di sana. Betul. Iya. Sudah pasti juara. Ya, insya Allah. harusnya. Secara teori. Secara dalam atas kertas, itu harusnya gue juara. Harusnya. Karena gue punya tim yang gue tahu, pemain-pemain yang gue punya di tim gue pun pemain paling bagus yang di sana. Iya, Rafiul gitu masih main kan? Masih main. Rafiul, terus habis itu masih Antido juga masih main, terus kayak satunya kan kemarin kan gue juga masih sana-sana karena gue masih nyari satu kan. Tapi gue tahu sebagai organisasi mereka mau invest ke player-playernya, maksudnya kayak mereka mau all out buat ngedukung playernya dan itu yang gue pikirin pertama. Gue main sama mereka sama siapa sama gue Ascension bisa nih tahun depan itu. Yeah. Minimal Ascension deck. Minimal Ascension gitu. Minimal gue bisa kesana dan gue bisa main di saya lagi karena gue udah gak main di saya. Iya, lu absen lama banget sih sebenarnya. Udah absen dari kemarin kan. Jadi gue ngerasa kayak ya ini salah satunya cara gue kalau misalkan gue mau
ngapain cita-cita gue itu main internasional, harus ascension dulu gitu loh. Kalau nggak orang nggak akan tahu gue gitu kan. Jadi itu yang gue pikirin. Jadi pas gue mikir itu terus oke juga segala macam. Ya barulah abis itu pemikiran yang lain yang kayak di sana kayak gimana tinggalnya, gue main sama siapa ya kan. Iya coy, lu pindah ke India loh. Kayak itu kemarin gue kesana tuh kayak lu bayangin gue masih trial, gue disuruh kesana, lu bayangin gue kayak. Indianya di mana sih lu? Di Mumbai. Anjir. Di Mumbai. Nah di Mumbai tapi kayak gue tinggalnya kayak jadi kayak mereka tuh ada apa sih facility kayak facility-nya gitu lah. Training facility-nya. Ya, facility-nya. Jadi kayak tinggal di situ, latihan di situ, ada beberapa divisi lah segala macam. Semua di situ. Jadi tapi gue kesana waktu itu dengan status masih trial. Jadi gue kesana agak gamble juga sebenarnya. Kalau misalkan mereka kayak pembantu mau ngerantau ya. Iya bener. Kayak lu gak tahu di kontrak apa enggak tapi lu dikasih kayak pembantu mau ngerantau anjir. Aduh. Dan tapi gue ngerasanya kayak sebenarnya gue di sana itu karena negara yang kayak gue belum pernah ya kan. Itu negara yang mungkin kalau 3 tahun lalu lu nggak pernah bayangkan lu akan trial ke sana lah ya. Gak usah 3 tahun lalu, 3 bulan 4 bulan lalu gue nggak tahu gue bakal sana gitu loh. Jadi kayak istilahnya itu juga yang sesuatu yang gue ngerasa kayak oh bisa juga mungkin gue kayak di sana gitu. Jadi gue kesana dengan ekspektasi ya udah gue karena off season ini juga gue juga ngerasa gak banyak juga tim yang mau istilahnya gitu. Kemarin gue juga ya jujur aja gue juga udah sempat nunggu Boom, gue juga sempat nunggu AE gitu kan. Tapi mereka nggak ada yang istilahnya kayak gue ngerasa kalau gue main di tim itu gue pengen main sama tim yang percaya sama gue, yang percaya sama gue. Mau play style gue gimana, tapi kalau mereka percaya sama gue bakal all out buat mereka. Itulah pemikiran gue. Tapi kalau misalkan memang mereka kayak istilahnya setengah-setengah atau misalkan masih kayak ntar dulu deh, udahlah. Kayak gue istilahnya gue masih bisa cari cara lain yang goalnya tuh sama gitu, which is ascension kan sekarang gitu. Jadi gue ngerasa kayak mereka pun mau main sama gue. Di sana pun kayak organisasinya oke. Jadi gue yang penting keselamatan gue dulu di sana ya kan. As a player dulu keselamatan gue dulu. Dan di sana pun gue juga ngerasa walaupun India tuh negara baru tapi kayak ya udahlah kayak what worse can happen gitu. Kayak gue ngerasa kayak ya udahlah coba aja di sana. Dan pas nyampe ya alhamdulillah misalnya gue ngerasa gak seburuk tanda kutip yang orang-orang bayangkan lah gitu. Kayak orang selalu nanya teman-teman gue di sana gimana, orang-orangnya gimana. Ya biasa aja nyet kayak orang biasa gitu loh. Kayak mereka kan taunya kan yang dari kayak TikTok yang apa gitu kan, dari IG yang kacau lah ya pokoknya. Kacau lah. Gak kayak gitu kok, ya mungkin ya, ada stereotype gitu. Tapi gue ngerasa kayak enggak, orang sana ya baik segala macam, mereka welcome segala macam. Tapi kalau untuk expect apa enggak, dan orang tua gue juga awalnya mungkin mereka kayak India jauh banget gitu loh. Kenapa India gitu loh. Tapi gue jelasin ke mereka, ya mereka ngerti lah ya, kayak nggak ada organisasi segala macam dan oke. Ya udah akhirnya gue berangkat ke sana dan gue setelah trial 1,5 bulan hampir 2 bulan dan mereka ya udah oke sama gue, jadi ya gitu. Berarti lu jalan nih udah sama tim India. Ini mulai dari sekarang nih gue nih trial buat ascension gue dari sekarang nih. Gila berarti. Tapi lu apakah kan sekarang kita tahu lah waktu lu udah mulai di Bigetron lu udah mulai naik lagi lah ya namanya. Apakah itu salah satu faktornya juga karena chamber di nerf? Atau lu ngerasa emang as a player lu udah kembali nemuin motivasi lu buat main lagi, Vi? Mungkin yang kedua, mungkin motivasi gue udah balik lagi. Sebenarnya kalau masalah meta, gue ngerasa walaupun memang gue nggak bisa main chamber, katakanlah, gue nggak bisa banget main chamber, gue masih bisa main kayak slot lain masalah. Oke, misalnya gue main controller. Berarti masalahnya mungkin pada waktu itu lebih ke ya dalam diri lu aja. Iya, dalam diri gue aja, dalam diri gue dan playstyle gue nggak cocok aja sama Boom waktu itu. Itu doang lah, itu doang. Jadi gue ngerasa juga, ya gue nggak bisa paksa juga untuk mereka kayak, udahlah main sama gue aja lah, kayak ayo kita menang. Kalau emang nggak cocok ya nggak bisa gitu, nggak bisa dipaksa makanya. Jadi gue juga ngerasa, kalau gue waktu itu kemarin habis BTR gue mau cari katakanlah talent baru di Indo. Nah ini masuk yang istilahnya kayak yang topik yang kayak istilahnya gue juga pengen ngomongin itu loh. Karena gue di Indo ini kalau gue jujur kayak gue ngelihatnya, kalau bukan dari teman-teman atau misalkan dari kenal-kenal yang tuh, kenal dikit banget sebenarnya, dikit banget. Ya, talent poolnya dikit banget. Ada juga cuman pemain jet, itu doang. Iya bener lagi. Bener itu doang. Stok pemain paling di Indo itu paling banyak jet. Itu doang. Jet baru, ini, misalkan kayak Lilo. Iya Lilo. Terus dulu Nakia ya kan. Sekarang udah gigi, udah jago. Terus si King Kappa ya kan, jago juga segala macam. Bener lagi. Tapi baru aja jet. Jadi gue ngerasa kalau misalkan katakanlah, jadi gue memang berpikir sama diri gue sendiri, nanti ada saatnya di mana gue bakal jadi IGL. Gue bakal jadi IGL nanti pada saatnya. Kalau memang kayak istilahnya gue udah nggak bisa nembak banget lah, gue udah noob lah istilahnya gitu. Gue udah kayak gue mau pakai otak gue lah gitu. Jadi gue misalkan bisa jadi IGL, gue mikir siapa yang bisa gue ambil gitu. Kayak role-nya kan gue harus milih cocok-cocokan kan, nyusun puzzle. Iya, tapi gue lihat kalau misalkan orang-orang Indo sekarang ini, kayak gue ngerasanya, ya kalau bukan pemain jet ya nggak ada lagi gitu loh yang noticeable gitu. Kalau misalkan gue tanya lu sekarang. Kalau pemain yang dari VCT atau misalkan dari yang kayak istilahnya
bukan yang pemain-pemain yang lu kenal lah, bukan pemain lama lah gitu. Tier 3. Mungkin tier 2 maybe or tier 3 yang kayak menurut lu kayak noticeable. Dari apa? Dari challengers nih? Iya, misalkan dari challengers, dari misalkan kayak open qualifier apa segala macam. Apa? Suruh nyusun tim. Gue tanya aja lah, siapa kayak menurut lu yang controller yang oke, inisiator yang oke. Budi Master. Ya itu kan udah lama. Itu kan. Maksud gue kayak bukannya gue ngerasa kayak nggak ada, tapi menurut gue kalau di Indo itu gue nggak ada yang kayak oh dia main sentinelnya jago nih. Waktu itu yang pernah gue bilang kayak gitu. Yang gue bilang bener sih, gue setuju sebenarnya karena emang gue kan sempat bahas ini sama Dustin, masalah regenerasi playernya tuh bener-bener sulit tau nggak? Iya nggak ada. Kayak Dustin bisa ada di top of the scene selama bertahun-tahun, berarti ada yang salah coy. Gue juga, iya sih. Iya kan? Iya benar. Karena dia bisa bertahun-tahun dia selalu ngewakilin Indo ke SEA, main di SEA terus, nggak pernah tergantikan bareng Bani. Itu ada yang salah harusnya. Benar. Karena kita ngelihat di Challengers yang kemarin aja, yang top 1, top 2, top 3-nya, iya lu, ya kan, Bigetron, Boom Esports, sama Alter Ego. Iya benar. Udah itu doang. Ya ARF nyenggol dikit lah. Lumayan ada lah. Menurut gua ada sih regenerasi, cuman iya bener yang kayak Jet baru. Pasti kayak dari Smoker segala macam tuh emang agak lambat bisa dibilang. Smoker ya paling cuma nama satu ya Budi, udah itu doang. Iya udah. Itu pun kayak gue juga gak bisa bilang kayak dia anak baru gitu loh. Kan dia udah lama, di CS udah ada gitu kan. Bener. Iya jadi gue ngerasa kayak memang gak ada. Mungkin satu orang yang mungkin gue bisa kayak wah ini sentinelnya jago nih. Cuman waktu itu kalau lu ingat namanya Kurumi di Dewa. Iya itu juga hilang. Iya. Kemana? Gak ada. Kemana? Jadi kalau gue ngerasa kayak kalau memang nanti gue istilahnya kayak gue udah bukan waktunya, ada orang lain yang bisa gantiin posisi gue di Indo, katakanlah gitu. Jadi gue ngerasanya tuh gak ada yang noticeable gitu. Kayak misalkan kayak oh inisiator jago nih, Sofa jago siapa? Kita bilang Kus juga gak bisa, dia pemain lama. Udah lama ya kan. Kayak controller yang jago siapa? Gak ada. Yang bisa dibilang baru mencuatnya tahun 2022-2023 lah. Iya betul. Makanya gue sebenarnya jujur gue agak worry, aduh gimana ya VCT Indo tahun depan gue takutnya gak ada orang. Itu dia yang gue takutin sebenarnya itu doya. Itu kecemasan saya juga sebagai caster. Kalau tim tidak ada yang main, saya nge-cast pertandingan apa dong? Siapa yang mau bertanding? Siapa yang bertanding Jing? Iya gitu. Karena nih let's say lah kita ngelihat tim bahkan tim yang baru datang aja, let's say ARF atau mungkin pada waktu itu Hike Digital. Ini dua tim ujung-ujungnya merger. Iya benar. Ujung-ujungnya merger. Dari 2 jadi 1. Dari 1. Dewa United udah gak tahu nih. Ini gak tahu nih udah tim kemana nih kabarnya. Ini masih ada apa kagak aja. Gue udah gak tahu nih di Valorant nih. Gue gak tahu tuh Pierce apa kabar ya kan. Si siapa tuh yang bocil. Aduh lupa gue lagi. Draghi apa kabar. Gue udah gak tahu tuh. Padahal sebenarnya Draghi tuh lumayan menjanjikan. Iya. Mainnya oke lah. Jing rasa lokal lah bisa dibilang. Itu kan tim ngikutin Peprex banget tuh komsnya kan. Ya kan. Pierce sebenarnya dulu juga sempat jago. Abis itu menurun gitu-gitulah. Tapi ya itu gak ada. Apa ya. Lagi-lagi yang menyelamatkan diri lu kalau menjadi pro player emang drive sih. Iya benar itu dia. Gue ngerasa gini, gue nggak tahu sebenarnya kayak nggak tahu karena nggak ada turnamen di Indo apa gimana. Tapi gue ngerasa kayak orang-orang Indo yang kita kenal di rank juga tuh, either kita ngerasa kayak oh udahlah di rank doang paling gitu. Kayak nggak pernah paling juga di turnamen gimana segala macam. Menurut gue either nggak ada tempat buat mereka membuktikan diri mereka. Atau memang mereka benar-benar cuma jago di rank doang gitu. Gue juga nggak bisa bilang kayak oh pemain Indo nggak ada sama sekali di rank yang jago. Ada. Banyak banget. Dimon mah banyak. Banyak banget. Gue benar-benar kayak bisa bilang. Gue sebutin juga bisa. Bro sebenernya. Orang gue kenal gitu. Pemain finalis dunia aja tilted main di rank. Iya makanya. Kayak lu bayangin aja Demon One aja bisa marah gitu loh main rank gitu loh. Kayak di headshot bro. Something loh di headshot sama orang Thailand. Ya, makanya. Kayak pasti tuh kayak banyak kayak sesuatu yang kayak gue ngerasanya apapun caranya itu gue takutnya sebenarnya tahun depan tuh ya Boom, AE, ARF kalau masih ada. Enggak masalahnya tuh ya sebenarnya kalau lu sebagai pemain Indonesia this is the moment gak sih untuk karena ini jujur-jujuran aja ya, sorry banget nih Boom Esports kalau Anda tersinggung. Menurut gua Boom Esports versi yang sekarang itu belum sekuat yang sebelumnya. Dibanding yang sama Dustin segala macam menurut gua itu enggak sekuat itulah. Harusnya di atas kertas itu menurut gua. Kalau misalkan mereka ternyata turns out lebih jago, good for them. Tapi menurut gua di atas kertas untuk sekarang kalau gua misalkan nih tim Boom Esports yang sekarang, gua adu sama tim Boom Esports yang sebelumnya sama yang masih ada Ucil sama Dustin. Gua yakin yang sama Ucil Dustin harusnya menang. Nah, ini harusnya jadi wake up call buat tim-tim lain. Coy, juara satunya lagi melemah nih. Kesempatan. Iya, itu dia, nah masalahnya gue ngelihatnya tuh ya orang-orang ngelihat ini nggak ngelihat ini sebagai kesempatan, ngelihatnya tuh sebagai kayak ya udahlah. Nah makanya gue juga ya gue nggak tahu nih sebenarnya apa yang gue lihat ini benar apa enggak. Tapi kalau gue yang gue perhatiin kalau misalkan gak ada turnamen, tim-tim Indo tuh latihannya jarang. Latihannya jarang. Waduh. Karena gue lu cocok masuk tongkrongan kita coy. Latihannya jarang. Gue ngerasa kayak mereka latihan
sebatas seadanya aja. Bukan seadanya, sebatas Formalitas. Iya, formalitas aja, benar. Latihannya tuh hahaha. Iya, latihan sampai ada kadang pernah gue dengar, gue nggak mau nyebut merek lah ya. Pernah gue dengar satu tim atau dua tim mana kayak mereka latihan, kalau ada satu orang nggak bisa, mereka nyari stand-in buat latihan, tau nggak? Buat apa, Jing? Makanya itu dia, gue pikir kalau lu emang nggak bisa latihan, jangan latihan. Carilah waktu di mana lu bisa latihan bareng gitu loh. Jangan by the sake of kayak istilahnya gue punya tim, gue dibayar, gue harus latihan, ya nggak gitulah gitu. Gimana caranya lu mikir lu bisa menang gitu loh dengan kayak istilahnya kalau misalkan lu adu tembak, tim yang kayak istilahnya dari challengers juga sama yang tim boom AS segala macam. Kalau masalah tembak mah 50-50 pasti bisa. Yang bikin nembak. beda ya lu latihannya nih. Latihannya bener. Lu gimana caranya lu bisa ngambil pelajaran dari tim-tim yang lu jago gitu kan. Caranya lu belajar, decision making segala macam, nonton vote apa segala macam. Nah itulah yang gue setuju juga ya lu ngomongin sama Dustin gitu. Kayak gimana tim yang paling jago aja bisa latihan 6-7 jam. Aduh. Itulah kayak gimana caranya mereka bisa kayak nama mereka dipandang di atas aja belum. Gimana caranya mereka bisa mau ngalahin? Gue ngeliatnya kayak gitu. Gimana caranya kalau gue jadi mereka kayak kita butuh latihan lebih banyak nih. Kayak gimana caranya kita bisa scrim lawan orang yang lebih jago ya gitu. Kayak yang paling jago gitu. Yang paling jago aja latihan 12 jam. Anda masih cupu ya berarti harus lebih dari 12 jam kalau bisa anjir. Lebih rajin lagi. Lebih bener lagi latihannya. Mungkin ada argumen ya mereka enak pakai coach ya mereka awalnya juga gak pakai coach udah jadi juara juga nyet. Gue dulu di Somnium dikira coach gaji gue 300.000 nya. Gue juara pengen latihan pengen menang gitu. Karena kalau gue ngerasa kalau misalkan gue pengen mau join tim atau misalkan gue mau ngambil orang, gue tuh selalu mikir gue bisa juara gak nih sama nih orang, gue bisa juara gak nih gitu. Kayak karena gue mikirnya selalu menang. Gue selalu bilang ya gue nggak tahu kalau misalkan orang tahu apa, gue selalu bilang ke teman gue masalah duit gue ya udahlah gitu. Kayak belakangan lah. Motivasi nomor sekian lah ya. Iya masalah duit kayak ya udahlah. Tapi gue pengennya gue tahu dulu chance juara gue tuh ada. Lu tahu gol jangka pendek jangka panjang dulu lah. Iya benar iya makanya gue tahu chance gue juara tuh ada. Kalau misalkan gue memang saat ini belum ada, bisa nggak gue di kedepannya juara gitu. Gue mikirnya kayak gitu. Kalau misalkan memang nggak bisa ya mungkin gue cari opsi lain segala macam. Karena gue ngerasa di umur gue yang sekarang nih gue juga bisa dibilang muda juga enggak. Udah mulai masuk ke fase-fase yang transisi ke IGL. Transisi kayak ya udahlah gue main inilah gitu. Udah mulai jadi transisi ke ucil ya. Transisi yang penting menang. Yang penting menang. Yang penting gue bot frag dah. Yang penting call-nya kena. Iya benar. Yang penting gue infonya bener. Nah gitu dah. Makanya gue juga ngerasa kayak gue ngerasa gimana ya, gue bilang kayak pemain Indo harus lebih terakhir. Gue terserah lu pada lu maunya kayak gimana. Tapi gue gue berharapnya sebagai, kan gue sekarang juga bukan player di Indo kan. Gue hitungannya sebagai pengamat doang lah sekarang gitu di Indo kan. Gue cemasnya aja, makanya tadi gue bilang gimana caranya tahun depan ini masih kompetitif. Iya, karena kalau kita waktu itu ya awal-awal Valorant keluar kan yang juara pasti ya Boom Esports, BWL gitu-gitu lah ya, anak-anak lama pemain CSGO lah ya. Gue waktu itu sempat bilang ini udah tinggal nunggu waktu akan ada datang pemain-pemain yang mungkin gak pro di CSGO dan juara, dan Somnium kan waktu itu juara kan. Sekarang tuh gue nunggu waktu di mana akan ada datang tim yang 5-5-nya ini gua kagak tahu siapa, fresh dari Valorant, juara lawan tim yang udah jadi gitu loh. Itu belum kejadian tuh sampai sekarang. Makanya, udah 3 tahun kan. Udah 3 tahun. Udah 3 tahun, makanya aku juga. Cuman keluarnya tuh bibit ya masih yang tim-tim yang mungkin bisa nyenggol doang lah. Untuk jadi juara tuh kelihatannya sebenarnya punya potensi, tapi mereka nggak berani nuangin waktunya tuh lebih dari tim-tim yang udah jadi gitu loh. Let's say gue nggak tahu ARF apakah menuangkan waktu lebih banyak atau kayak misalkan Dominatus segala macam lah, tim-tim kayak Hero Zero lah segala macam. Apakah mereka menuangkan waktunya lebih? Karena lu bayangin lu masuk Challengers aja itu diambil cuma 8 coy. Iya kan? Cuma diambil 8. Lu masuk ke situ aja empot-empotan. Masa lu ketika lu udah masuk 8, lu gak kasih lebih gitu loh. Lu apakah lu puas ada di posisi ke-8 ya kan? Kan harusnya enggak. Ketika lu udah masuk ke 8, coy, ya udahlah kita ngincer posisi 4, kan tolol. Lu harus ngincer posisi 1. Ya mungkin gak realistis, tapi lu harus melakukan apapun biar nyampe posisi 1. At the end of the day lu kena posisi 1 atau enggak, itu urusan belakang dong harusnya. Makanya bener banget, kayak yang penting walaupun lu nggak, maksudnya kayak cepat puas juga salah gitu. Tapi gue ngerasa kalau misalkan orang kayak udah, yang penting gue VCT gitu. Goblok. Iya makanya kayak gak kemana-mana coy. Lu ngapain seneng banget kayak. Lu ngapain masuk VCT kalau gitu? Gue pernah dengar orang bilang kayak yang penting gue top 8 VCT, yang penting gue top 6. Ya terus kenapa? Lu mau naruh itu di CV lu top 8 kan kagak jing. Kalau lu juara mungkin oke lah orang notice lu segala macam. Tapi gimana caranya kayak lu bisa, ya inilah kayak gue ngerasa mungkin gue juga nggak bisa bilang kayak mereka terlalu kayak ngerasanya terlalu jauh dibanding yang lain. Karena menurut gue di Valo itu gak ada maksudnya. Apalagi metanya shifting terus. Dan menurut gue Valo itu sebenarnya gamenya nggak susah. Itu yang gue pikirin. Kayak
game-nya tuh kayak istilahnya lu nembak pasti lu bisa bunuh. Kayak Betul. lu kalau misalkan memang lagi dapat timingnya atau misalkan nembak, lu bunuh Jason sama something nggak bisa gitu. Bener. Tapi gimana caranya lu bisa maintain level lu di situ? Gimana caranya lu bisa bawa itu ke tim lu? Iya. Gimana caranya lu improve lu mungkin? Bisa dibilang banyak orang pengen juara tapi mereka nggak mau melakukan hal untuk jadi juara. Itu dia Cok, itu dia yang gue pikir. Kayak yang penting gue main rank, gue Radian, gue udah, wah gue game ini gue ngebantai Jing 7-1. Gak ada Emang gunanya. lu udah yang di turnamen lu bisa bantai Jing 7-1, lu dapat 1 round aja udah alhamdulillah Jing. Makanya gue mati kayak orang ini kayak selalu bilang kayak rank apa segala macam. Gue ngomongnya cuman yang kayak kalau rank itu menurut gue personal grinding. iya bener. Itu emang harus dilakukan. Iya betul itu gue Tapi setuju banget. tim itu ya kalau lu grinding as a team ya di scrim. Iya. Beda. Lu gue bisa bilang kayak gue baru aja tadi ngobrol sama saya. Nah. Yuk, lu rasanya gimana kemarin baru balik lagi kayak kemarin dia kan baru nyoba scrim lagi kan kemarin kan ada sama tim barunya dia. Gimana nyoba scrim lagi segala macam. Terus dia bilang kayak beda banget Jing. Gue main scrim pertama kali gue kira rank, gue swing aja semuanya. Gitu. Udah pasti. Iya makanya. Itu tuh habit yang kayak mental habit segala macam. Jadi gue ngerasa kayak ya memang kalau lu jago di rank ya udahlah, gue kasih lah lu ilo, ya udahlah. Ambil lah. Bodo amat. Tapi kalau gue ngerasanya kayak karena buat gue kalau main rank itu gue maunya improve diri gue sendiri yang gue ngerasa kayak kalau misalkan gue di posisi ini gue harus apa? Iya. Di posisi ini gue harus jadi apa? lu kalau main rank jaganya di situ aja udah. Iya, udah. aja kayak ya gak ada kalau misalkan gue bantai segala macam, emang gue bisa bilang kayak anjing gue bantai ini nih, gue bantai sini. Bodo amat ya. Kecuali lu juara champion atau apa barulah lu bisa ini. Tapi ini kayak ya lu cuman rank doang. Gue juga ngerasanya kayak ya bukannya gue nge-flame orang Indo atau gimana ya, tapi gue ngerasanya mentalnya mereka itu kayak ngambil rank itu kayak yaudah ini gue jago, gue main rank udah jago, berasa juara dunia lah ya gitu loh. Jadi gue pengennya kayak ya mungkin mereka ya lebih coba introspeksi kayak gimana caranya buat juara aja sih VCT. Makanya tahun depan nih menurut gue katakanlah let's say balik lagi organisasi kayak BTR, Onyx segala macam. Itu kan platform buat mereka, ya kan. Di sinilah mereka nge-grindnya tuh di sini gitu. Yeah. Gak usah mikirin digaji, gak usah mikirin nama tim, gak usah mikirin apa. Udah lu grinding aja dulu berlima, ya kan? Full on professional mode. Iya, professional mode. Kalau misalkan memang lu ada tugas, kuliah, atau masih sekolah, atau misalkan udah kerja segala macam, ya itu urusan lu lah. Gimana caranya lu bagi waktu, prioritasin. Tapi kalau memang lu pengen dapat sesuatu di game ini, ya menurut gue ini chance sekarang. Menurut gue. Kalau misalkan kita lihat ya, mungkin sekarang kan udah ada sistem Premier dan rencananya kan itu bakal diintegrasi segala macam ya. Gue nggak tahu apakah itu akan menyelamatkan atau enggak. Gue agak pesimis sih, karena itu bakal buat itu sebenarnya platformnya buat poggers kan ya, mungkin nggak organisasi lah ya. Iya, itu gue juga ngerasanya ya memang itu salah satu step yang kayak istilahnya mereka sekarang agak dibantu lah buat lebih dikenal gitu. Cuman ya itu apakah dari poggers gimana sebenarnya kan yang susah adalah gimana caranya si pemain-pemain muda ini tuh transisi dari poggers into champions kan. Selalu punya main ya itu selalu cepet puasnya itu sih yang gue sebel banget makanya. Kayak mentang-mentang wah juara 4 nih kita nih. Iya gitu loh kayak gue juara Mangga 2 nomor 3. VCT nih coy. Cukup lah ya udah begini aja. Toh kita latihan begini aja kita masuk VCT. Masa kita mesti latihan lagi kita segini aja juara masuk VCT kok. Yang kayak gitu-gitu yang gue sebenarnya agak ya mencemaskan sih kalau mindsetnya kayak gitu semua ya. Karena mungkin sekarang kan apa ya kalau kita ngomongin pemain-pemain yang let's say yang legend lah kayak Dustin segala macam, Ucil bla 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 Budi atau bahkan lu lah yang pemain-pemain yang udah lama digerus yang udah ngerasain dari nggak ada scene sampai ada scene. Jadi ngerasanya tuh sangat menghargai hal dimana ketika ini ada kesempatan gue nggak boleh lewatin nih kesempatan ini sama sekali ya kan. Sementara ini mungkin ngelihatnya kesempatan selalu ada kok di depan mata. Nah iya takutnya tuh gitu loh. Takutnya mereka tuh ngerasanya kayak udahlah ada nanti ada tahun depan ada tahun depan kan gak ada yang tahu nih. Ya, kalau kayak gitu semua nggak akan ada tahun depan jadi pemainnya itu lagi ya Allah. Makanya kemarin gue juga pas di TA ada LAN itu gue dalam hati kayak tahun depan gue masih bisa gak ya main LAN kayak gini gitu loh. Kayak gue aja ngerasa kayak walaupun gue ngerasa kayak gue masih bisa bilang kayak gue ngerasa gue masih bisa perform lah. Masih bisa salah satu paling jago lah di Indo sebenarnya. Gue masih bisa diri gue gitu. Tapi gue juga masih belum tahu tahun depan kan gak ada yang tahu gimana caranya gitu kan. Dan itu yang kayak oke lah let's say memang ada beberapa player-player yang menurut gue istilahnya lolos lah dari kayak tanda kutip seleksi gitu kayak Goten. Kayak misalkan kayak pemain-pemain yang lain yang kita tahu di VCT kemarin karena gue ngerasanya mereka tuh memang they put in the time gitu. Mereka mencoba buat gimana cara jago. Si Goten itu dulu waktu VCT pertama kali gue lihat tahu yang nama timnya serial killer atau apa gitu. Oh iya serial killer. Iya pokoknya udah lama dia main sama teman-temannya maybe gue gak tahu siapa, gue gak kenal siapa. Terus tiba-tiba dipanggil kan sama si Valdi sama si Aldi. Kan kayak gitu kan sesuatu batu loncatan buat dia tuh sekarang dia
ya jadi noticeable, orang tahu dia gitu loh, dan dia pun ya jago juga. Jadi gue ngerasanya kayak sekarang tantangannya bagi mereka adalah mereka harus ada lagi di tahun depan. Betul. Kalau mereka nggak ada lagi di tahun depan, nah itu berarti pure luck aja udah lolos. Takutnya kan begitu kan. Berarti memang pure luck. Karena waktu itu, karena gue kalau ngomong sama Ray, lu hoki tahu lolos grand final. Emang iya, Cok. Emang iya. Gue beneran jago tahu. Gue beneran jago Terus gue bilang ya udah gue tunggu lu tahun depan. Kalau lu tahun depan bisa final lagi berarti emang beneran jago. Karena gue ngerasa kayak ya udah lu kalau grand final sekali so what. Kalau lu bisa grand final berkali-kali. Bigetron aja yang waktu 09 minimal mereka grand final 3 kali kan berarti kalau untuk bisa dibantai 3-0 berkali-kali di grand final minimal kan mereka 3 kali di grand final. 3 kali, benar. Nah, apakah lu bisa sekonsisten itu karena ya Indonesia lumayan krisis pemain muda lah. Cahya udah diambil ke Global Esports, Dustin udah diambil Dustin diambil ke Global Esports, Cahya sekarang di PaperX. Gue nggak tahu apakah akan ada nanti pemain dari Indonesia lagi yang ditarik lagi ke franchise tahun depan karena kelihatannya emang ya gimana? Pasti. Karena ngelihat tim lain ya mungkin kayak dari Thailand, dari Filipina itu jago-jago loh tim nomor 2-nya aja yang kayak SR Nakage itu jago coy. Itu aja kemarin kita hampir kalah. Itu jago loh itu tim tier 2-nya, tier 3-nya Made in Thailand, Full Sense. Itu Thailand jago-jago, bener-bener kalau lu ketemu dia tuh ada rasa kayak wah anjing nih bisa kalah nih. Kalau ketemu sama tim Indonesia sekarang, let's say lu ketemu Bumi Sports, mungkin mereka takutnya cuma ketemu Bumi Sports. Tapi ketika ketemu tim 2-3-nya ketemu ALF, gerus sapu ya kan? Iya, makanya. Tim luar tuh gak takut ketemu tim-tim Indonesia yang nomor 2, nomor 3-nya. Nah itu dia, makanya mereka tuh kalau misalkan tahu tim Indo, mereka tuh cuma bilang kayak Boom, AE, atau misalkan Onyx, atau BTR, betul mereka tahu gitu loh. Tapi kalau yang lain kayak oh ya tim Indo ini, oh ya tim Indo itu segala macam. Jadi kayak gue ngerasa kalau lu memang kayak, apalagi kalau lu udah pernah masuk VCT, kayak satu tim dengan teman-teman lu, ya janganlah kayak istilahnya udah masuk VCT gue mau cari tim lain yang lebih jago gitu. Goblok. Ya lu sama temen lu lah, kayak lu kan bisa maju bareng gitu loh, kayak ngapain kayak istilahnya kayak lu misalkan kalah sekali bubar. Iya jangan bubar, kalah sekali bubar. Ini pernah dibantai 13-0. Gue udah bantai 13-0, gue juga masih kayak yaudahlah gue coba lagi lah, coba cari cara lain gitu loh. Jangan ngerasa kayak kalau gue takutnya kalau misalkan memang mindsetnya kayak gini terus sampai ke depannya ya mati sini gitu loh. Mati. Sebenarnya gue juga dulu sempet kepikiran kayak gini juga waktu pas RRQ keluar dari Indo. Itu yang gue takutin. RRQ sama Morph tarik Valonya. Itu dalam hati gue, aduh nih kalau gak ada gimana nih mati, masa baru 2 tahun udah mati gitu. Istilahnya kan baru game baru kan segala macam. Terus ternyata case-nya bukan kayak gitu, masih ada lagi ya kan. Nah sekarang nih yang concern gue mau balik lagi kayak sekarang ini. Walaupun gue tahu nanti pasti ada organisasi balik lagi, yang gue gak tahu tuh siapa yang mau main. Itu dia. Gue bilang nanti yuk udah kayak org misalkan mau bikin baru nih. Iya makanya. Ngambil siapa kita? Makanya lu mau ngambil tier 2 tier 3 juga lu mau invest duit walaupun katakanlah investnya gak seberapa macam banyak. Tapi kan lu juga lihat possibility-nya gimana nih bisa gak menang segala macam. Kalau misalkan memang katakanlah let's say sampai akhir tahun ini tiba-tiba ada satu tim Indo yang surprisingly good di saya atau misalkan di tournament of season, mungkin itu worth di invest ya mungkin oke gitu kan. Bagus lah mereka bisa kayak jadi ARF barunya istilahnya gitu kan, jadi challengers barunya gitu. Tapi kalau nggak ada ya paling ya udah namanya muter-muter aja, cuman roster shuffle aja. Iya roster shuffle aja. Makanya kemarin gue juga mikir, ya gue juga nggak tahu sebenarnya yang baru nih gimana ya kan. Kita juga belum tahu siapa kan, siapa pemainnya gitu. Ya tahu, cuman kita nggak bisa ngomong aja. Ya kan? Jangan. Kita tunggu aja gitu. Gue juga ngerasa kalau misalkan memang dari 2 ini mereka kayak masih bisa merajalela di Indo ya generasi gawat karena mungkin banyak orang tuh ngelihatnya kayak gini kali ya. Harusnya mereka nggak lebih ke ngelihatnya kalau misalkan lu masih umur 18, 17 ya mungkin halangannya pasti sekolah segala macam ya. Kemarin gue podcast sama Cahya, dia ngomong dia aja belum lulus SMA coy. Iya. Dia belum lulus SMA, dia masih 18. Dia masih homeschooling. Dia udah bisa ada di sana. Gila sih. Dan kalau gue ngobrolin sama dia ngobrolin dia latihannya kayak gimana, kerasnya kayak gimana. Niatnya niatnya mesti menang. Bener. Bukan cuma niatnya cuma have fun doang. Karena sekarang tuh enaknya ya kalau anak-anak zaman sekarang udah, lu kalau zaman dulu lu mau jadi pro player ada faktor ngimpinya lah. Iya bener. Kalau sekarang lu mau jadi pro player beneran bisa ya. selama lu put in the works. Ya, dan kalau misalkan lu emang mau digaji secara profesional, you have to act profesional. Itu juga nomor 1. Kalau lu mau dianggap oke, lu mau gaji lu 20 juta, lu pantas nggak dibayar 20 juta? Bener. Kalau lu misalkan nih lu tahu lu jago, oke lah lu jago lah nyet, tapi lu nggak pantas dibayar 20 juta. Orang nggak akan mau bayar 20 juta. Iya makanya. Orang pasti punya org juga mikir, lu jago, tapi lu kerjanya out-outan. Iya bener.
Siapa yang mau bayar 20 juta? Iya, Bayar bener 5 juta juga gue belum tentu mau. Iya benar. Emang biasanya tuh ya kalau ini nih mindsetnya tuh kalau masuk tim, lu tunjukin dulu dah lu bisa bawa timnya juara, work ethic lu bagus, kerjanya bagus, segala macam. Duit akan datang dah. Benar. Duit akan datang, tim akan datang dengan sendirinya. Tapi kalau datang udah langsung nanya gajinya berapa? Nah, itu dia. Lah, gaji berapa? Gajinya berapa? Dengan mindset mau yang lebih gede dari tim sebelumnya. Ya begitu ya susah gitu loh. Iya, gue tahu lu jago, tapi lu belum juara. Lu belum juara. Tapi kita tim juara 3. Iya. Tim juara 3 tuh gajinya cuma segini. Iya. Makanya gue mikir, gue coba gue tanya lu nih. Gue tanya lu as a person coba. Kalau misalkan ada satu tim A, dia pernah juara nih. Dia pernah juara terus dia mau masuk satu organisasi, tapi organisasi ini let's say dia kayak lagi konsiderasi dari beberapa tim gitu. Yang lu pasti value lebih besar yang udah pernah juara. Ya kan? iyalah. Lah bener dong. Tutup mata lah itu. Nah, tutup mata kan. Pasti gue juga ngerasa gimana caranya orang-orang yang belum juara ini bisa compete sama yang udah pernah juara. Dengan dia pasti mikir kalau gue jadi di tim yang gue gak juara-juara, gue pasti dalam pikiran gue, wah kalau gini caranya sih gue lama-lama bisa diganti Nyet. Pasti gue mikir gitu. Bener. Iya kan? Itu Cahya tuh waktu kemarin gue ngobrol persis ngomongin kayak gini. Ketakutan dia nomor 1 tuh bukan apa namanya, bukan gak ada tim, dia takut diganti. Nah itu dia. Dia pengen jago karena dia takut diganti. Dia udah sejago itu aja, dia masih takut dia diganti. Iya, lu bayangin. Bayangin Cahya udah sejago itu, dia masih takut dia diganti. Dia menurut gue Peprek sih gila sih ngambil dia. Menurut gue sih benar-benar kayak keren banget. Dia as a person, as a player lengkap lah. Masih muda pula. Ya, masih muda benar. Jadi gue ngerasa memang kalau umur 18 jadi udah mikir kayak gitu, gimana ke depannya? Gue juga ngerasa kayak gimana player sekarang. Ya mungkin kita ngomongnya buat yang anak-anak yang masih bocil kali ya. Yang masih bocil yang masih mau aspiring pro players ke depannya lah buat Indonesia gitu. Jangan sekali-sekali mikir, oh gue main di organisasi apa, gaji gue berapa. Iya. Terus lu bangga-banggain itu. Nih. Tapi mungkin kalau misalkan lu punya kayak situasi yang kita juga mungkin nggak tahu, mungkin mungkin beda gitu loh, mungkin kayak makanya gue bilang e-sports itu cuma buat orang hoki sama orang miskin, orang kaya, udah cuman 2. Nah tapi gimana caranya lu memanfaatkan kehokian ini nih? Bener gitu loh. Karena hoki itu ya lu ditarik tim gede terus lu perform, itu hoki coy. Itu hoki bener ya. Bener kan hoki. Gue setuju itu hoki. In the long run hoki semua orang itu akan ke netral sama skill lu sebenarnya. Gue bisa bilang yang juara gue di Somnium berkali-kali itu gue hoki sebenarnya. Iya. Karena gue berkali-kali di final bisa kalah sama Morph, bisa kalah sama yang lain. Tapi gimana caranya ketika lu punya momentum lu lagi menang itu? Gue ambil terus iya. Dan akhirnya pas orang tahu kita segala macam, ya benar kata lu bilang. Jadi skill lu tuh ya kebawa sama kayak istilahnya hasil lu gitu. Betul. Hoki tuh gak datang dengan sendirinya. Kalau hoki tuh datengin orang yang kerja keras, sumpah gak bohong gue. Nih, gue spill lagi nih. Gue gak tahu nih, bodo amat lah. Jason gak peduli juga. Jadi gue kemarin ngobrol sama Cahya kan off the record, lagi ngobrol-ngobrol di mobil. Terus gue nanya siapa yang paling ngide, siapa yang paling datang paling banyak ide. Dia bilang Jason. Terus gue bilang kok bisa Jason? Dia nanya, gue tanya kan kenapa Jason? Dia tuh kalau misalkan lagi gak main, dia lebih banyak ngabisin waktu di custom, nyari line up baru. Misalkan dia mau execute dari titik ini, kan kita tahu Peprex mainnya ugal lah ya. Dia harus bisa line up dari banyak titik. Dia nyari sendiri. Cahya tuh baru pertama kali disuruh kayak gitu sama Jason. Cari smoke dari sini, lemparnya mesti dari sini. Itu standar dunia coy. Lu bayangin dia juara juara Pasifik aja masih mau kayak gitu tau? Masih ngulik. Iya, masih ngulik. Itu pasti tanpa disuruh si Alex ya kan? Itu dia. Itu kreativitas apalagi pemainnya. Kita kalau misalkan Indo bayangin kalau misalkan kayak udah juara Mangga 2 aja lu udah gak mau nyari line up, lu babi lu tau gak? Cuman main line up ya itu doang. Ya itu doang dari situ. Mau turni search YouTube, oke. Kita cari gini. Karena emang fasilitasnya kan udah enak banget lah. Valo gak sesusah CS lah. Kalau CS kan dulu lu mesti buat room lah. Mungkin CS2 sekarang udah gampang lah bikin line upnya. Tapi Valo tuh lu dari awal aja udah bisa bikin custom game segala macem, udah cheats on bla 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 bla, lempar smoke. Lu bisa ngabisin waktu banyak banget. Karena menurut gue yang bisa menentukan orang lebih jago dari satu sama lain, nembak tuh udah gampang lah. Nembak tuh latihan udah tinggal nembak dah. Aja ya, semua orang bisa nembak. Tapi gimana cara, mungkin lu bisa manfaatin ya fitur-fitur orang lain gak bisa lakukan. Misalkan ya lu lempar line up dari titik-titik orang yang gak bisa lempar. Misalkan jadi execute-nya jadi lebih cepat karena lu lempar smoke di situ. Nah itu yang gak kepikiran sama orang, tau gak sih? Setuju. Kayak game sense. Nah itu standar dunianya aja kayak gitu. Orang menang dunia grand finalis champion saja, dia masih spending time untuk hal kecil, tau gak? Benar-benar. Karena emang menurutku untuk jadi juara, you have to pay attention to the detailsnya. Detailsnya ini nih. Itu yang ngebedain lu. Iya. Karena mungkin 90% orang nih udah nge-perfectin gamenya lah. 10% ini orang gak bisa. Nah gimana caranya lu? Ya 1%. Lu punya 1% advantage aja. Berasa banget di game. Lu pasti bisa kayak, lu bisa menang gara-gara itu gitu loh. Iya. Jadi gue ngerasa kayak,
Kalau misalkan memang orang yang udah di paling tinggi tier yang paling tinggi aja kayak gitu, lu nggak ada alasan Gak ada alasan untuk gak melakukan itu. Lu gak ada alasan buat lu slacking Bukan off alasannya gitu. justru, tapi kan dia juara dunia makanya justru dia juara dunia karena itu Iya bangsa. bener. Bukan kebalik. Iya makanya. Tapi kayak coba ada satu hal lagi yang menurut gue juga menarik juga deh. Gimana menurut lu sama orang yang bilang, tapi kan jadi pro bisa apa? Banyak kan orang pakai koneksi. Menurut lu gimana? Gak salah. Iya, gak salah kan? Gak salah menurut salah, gue. Makanya. Tapi kalau lu jago koneksi lu banyak, Cok. Makanya ini gue Berapa orang yang datang dari poggers yang karena kayak bentar. Kontol. Gak salah. Menurut gue itu sah-sah aja. Itu salah. Tapi gimana caranya lu bisa masuk ke dalam koneksi itu kan? Menurut gue gimana caranya lu bisa masuk koneksi itu ya lu jago dulu. Dan percayalah teman-teman. Iya benar. Ini e-sports kecil banget. Benar. E-sports tuh kecil banget. Percakapan mulut ke mulut antar pemain. Pasti tahu. Itu yang bikin lu bisa naik atau bisa jatuh. Benar. Kayak kalau misalkan nih lu mainnya biasa aja tapi ditanya ini orang latihannya gimana? Oh rajin dia. Dia suka nyari ini, nyari itu. Itu salah. Ini semua orang tahu di sini. Benar. Ini si pemain ini gimana coy? Oh gue pernah main sama dia, toksik orangnya, kurang lah. Tapi nembaknya jago sih. Kayak gitu-gitulah. Iya pasti iya. Itu koneksinya di situ. Betul. Lu mau ranked kayak. Iya benar. Dari ranked misalkan lu main ketemu di ranked, lu ngebacotnya luar biasa lah. Lu bisa, apalagi lu mainnya ternyata sama pemain yang udah jadi gitu lah ya. Diinget sampai mati itu. Iya pasti cok. Itu lagi kayak gitu. Itu udah berapa orang yang gua tandain tuh istilahnya, kesel banget gua aja kayak. Gue ngerasa ini orang belum ada kayak, ya gue bukannya kayak ego gimana segala macam, tapi gue ngerasa lu kalau misalkan diri aja udah kayak gini, kalau memang lu mau jadi pro ya, gue ngomong kayak orang yang mau jadi pro kalau punya attitude kayak gitu, aduh ya bukan sikap seorang pro lah. Iya gak bisa lah, susah lah gitu. Jadi makanya gue juga bilang, kalau orang bilang ke gue, tapi kan kalau jadi pro banyak yang dari kayak kenalan dari dalam segala macam. Benar, memang ada orang yang hoki. Hoki dari koneksi. Iya, hoki dari koneksi juga ada gitu. Tapi kalau misalkan memang dia punya koneksi tapi dia nggak jago, ya nggak diambil juga. Nggak ada yang diambil juga. Nggak diambil juga. Lah, lu kalau jago, lu nggak punya koneksi, orang yang datengin lu, iya, bener nggak? Betul. Kalau lu emang jago nih ya, let's say lu top 1 leaderboard lah. Kalau ada orang nyari tim, pasti lihat di leaderboard dulu. Oh pasti. Ini orang nomor 1 nih. Iya benar. Habis itu lu kena trial. Dari situ lu udah punya koneksi pertama lu lah. Betul. Udah tergantung dari situ nanti mungkin nyebar ke sini, nyebar ke sini. Lu punya teman pro player, lu main di ranked, lu klub mainnya sama dia. Even though dia pro player dia lagi nggak nyari tim, tapi lu main sama dia lu jago. Koneksinya dari situ. Gue lagi nyari ini nih, lo ada kenalan Iya benar. Ambil ini aja nih, gue pernah main sama dia, lu main nih, lu coba trial aja. Iya, tapi mungkin kurangnya ini segala macam, tapi kan pasti bisa dicoba gitu. Iya. Nah, gue juga pengen bilang, percayalah kalian pemain-pemain tier 2, tier 3. Walaupun kita ketemu kalian di rank atau misalkan kayak let's say kalian ikut turnamen apa, itu kita tahu. Itu kita tahu. Kita tahu lu main di mana, kita tahu lu mainnya kayak main apa segala macam. Itu kita omongan mulut ke mulut kita tuh nama lu pasti pernah kesebut lah. Considerationnya pasti pernah masuk. Pasti ada. Mau lu dari tim apa, walaupun lu ngerasa kayak wah gak pernah juara tapi misalnya lu main jago apa segala macam, trust me kalau misalkan memang lu noticeable di mata orang, itu pasti dari mulut ke mulut pasti ada nama lu. Iya. Jadi kayak jangan ngerasa kayak udahlah cuman koneksi doang yang bisa buat gua pro segala macam. Udahlah main rank doang kayak gua jago segala macam. Tapi ya itu kayak faktornya tuh banyak. Contoh konkretnya Global Esports ngambil Polvi. Siapa yang pernah dengar nama Polvi sebelumnya? Gue aja gak tahu lu sumpah. Gue waktu Dustin ngasih tahu gue GE ngambil Polvi. Siapa jing? Polvi siapa? Pemain Finland. Siapa Alu? Pemain Finland anjing. Ada pemain dari Finland. Jago cok. Ini dia juara. Dia start. Coba lu lihat statsnya di VLR. Pas gue lihat statsnya. Anjing. Cok 1,2, 1,3, 1,2 anjing jago banget nih orang. Kayak gitu loh. Kayak pasti omongan dari mulut ke mulut tuh pasti ada gitu. Pasti ada. Jadi kayak jangan ngerasa lu putus asa dulu. Jadi kayak gue nggak pengennya kalian tuh kayak, ya gue ngomong nih sebagai kayak pengamat di Indo ya. Gue pengennya kayak, karena gue pengen generasinya ada. Bukannya gue ngerasa kayak gue udah kayak ngomong segala macam karena gue udah paling jago apa enggak. Gue jago banget juga enggak. Justru gitu kita kadang memperdulikan masa depannya nih. Masa depannya nih gue pengen juga kalau misalkan nanti let's say lah katakan misalkan gue balik lagi ke Indo. Terus ada timnas lagi. Aduh. Jangan gitu dokter. Kalau misalkan gue balik ke Indo lagi, kalau misalkan gue katakan masih main sama orang Indo lagi, gue pengennya kayak datang ke sini dengan yang kayak talent poolnya tuh banyak lah. Talent poolnya banyak dan to a good news gitu. Kayak tim ini jago nih sekarang. Tim ini kayak lu ambil pemain ini aja, lu ambil pemain itu. Jadi kayak gak mati gitu loh. Gue cuma pengen ya
future kita tuh ya maksudnya masih ada gitu. Makanya kalau ada orang bilang koneksi bisa bikin lu jadi pro player, bisa juga. Benar, tapi bisa juga koneksi bikin lu nggak jadi pro player juga bisa itu juga. Bisa. Itu yang harus dipikirin coy. Jadi nggak selamanya koneksi itu baik untuk lu dapat koneksi lu pasti jadi pro player nggak juga ya. Lu nya juga mesti jago dan lagi-lagi ini sih yang paling jelas tuh ini sih kayak ya yang tadi gue udah bilang lu kalau mau jadi profesional player ya lu yang pertama lu harus jadi profesional dulu. Iya. Karena kalau lu nggak profesional ya lu nggak akan jadi profesional player, lu jadi player aja. Iya, makanya. Ranked Demon. Iya benar. Untuk jadi caster lah kayak gue. Kalau lu orangnya males kayak gue nyari line up pengennya hahaha doang, udah jadi caster aja. Jadi analis. Aduh. Nembak sakit tapi Anda malas. Nah, jadi caster aja udah, nggak usah mentok, nggak usah jauh-jauh mikirnya. Tapi kalau lu punya drive to win, lu nggak suka kalah. Karena kebanyakan pro player tuh pasti nomor satunya yang bikin dia jadi juara adalah dia nggak suka kalah dulu. Gue benci banget kalah. Walaupun kayak gue tahu gue sebenarnya kayak mungkin chance kita kecil, tapi kalau kalah kayak lu tahu lu bisa menang. Oh itu lebih kesel lagi tuh. Kayak lu tahu kayak sebenarnya kayak aduh kenapa bisa gini sih gitu. Kayak hal-hal yang kayak kalah 1 lawan 2 atau misalkan kayak segala macam. Gue di sana sekarang gue balik lagi kayak topik India tadi ya. Gue balik lagi ke sana ini sekarang gue di Yogi ini gue jadi lebih vokal lagi karena gue ngerasa gue bukan yang merendahkan Reggie di sana. Gue bukan merendahkan Reggie di sana tapi gue ngerasa kita itu di Indo atau di SEA itu di atas mereka sedikit. Gue harus bilang. Yeah. Dari secara skill, pemahaman secara gameplaynya. Pemahaman ini game. Andy juga pernah bilang ya, kayak gitu. Pemahaman game. Jadi gue di sana pun gue nggak bisa tinggal diem aja karena kalau gue diem aja gue nggak mau gue keseret ke bawah dia gitu, ngerti nggak? Jadi gue pengen ngebawa mereka ke atas dan gue juga pengen walaupun gue istilahnya orang bilang kayak ya mungkin ada orang bilang kayak lu ngapain ke sana segala macam kayak sini kan lebih di bawah segala macam, which is somehow true. Tapi gue pengennya ke sana kayak gue masih maintain value gue orang-orang lihat kayak level dia masih sama nih dengan yang pas terakhir dia sebelum dia ke India gitu. Gue pengennya kayak gitu loh. Jadi gue ngerasanya kayak ya itulah salah satu drive to win gue juga di situ gitu. Caranya gue bisa ngebangun teammate gue yang mungkin sebelumnya kayak ya susah buat menang katakanlah gitu, tapi sekarang gue bisa kayak ngebantu mereka ya. Disitulah kita bangun sama-sama gitu. Disitulah kayak istilahnya challenge gue ya di situ gitu. Walaupun harus kerja ekstra keras lah ya di orangutan gitu. Menurut gue. Iya makanya gue harus kayak istilahnya kayak gue sama Igel gue juga karena cekcokannya banyak gitu. Karena banyak hal yang kayak gue kayak ini sebelumnya gue main sama Budi Matakil gak gini. Gak perlu ngomong lah. Gak perlu ngomong kayak mereka udah lakuin gitu. Sekarang harus gue ditanya apa segala macam. Tapi disitulah ya no pain no gain gitu. Iya betul. Lu gak ada pain, lu gak ada gak ada hard work, lu gak akan dapat apa-apa. Lu juara, lu mau bilang kayak India kan gampang segala macam. Kalau gue gak try hard juga, ya gak akan menang juga. Iya bener, kalau lu cuman pengen juara di India doang, lu gak perlu ngapa-ngapain basically. Ya gue cuma kesana jalan-jalan latihan di itu dapat gaji enak. Ya lu pikir gue gak pengen juara? Tapi apa lu mau lu juara di India masuk Ascension dibantai-bantai lagi orangutan kan gak mau. Iya gak mau ya makanya itu dia kayak apa yang kayak mereka pun datengin gue kan juga mereka ngelihat value gue apa ke timnya gitu kan. Mereka bisa datengin gue tuh kayak gue bisa offer apa ke mereka dan mereka mikir gue cocok ya alhamdulillah gitu kan. Gue berarti kan vision kita sama gitu. Karena pengen menang, pengen Ascensionnya enggak 0-4 kayak kemarin gitu loh. Kayak orang-orang India tuh fans India bilang ke gue, just please don't make sure don't go 0-4 next time gitu. Dan mati gue kayak, ya mereka peduli sama tim ini sebenarnya. Jadi kayak, ya gitulah. Ya namanya netizen sana dengan netizen Indo pun sama gitu kan. Gue juga ngerasa memang sama gitu. Fanatik sekali gitu loh. Fanatik dan banyak yang tolol. Tim yang menang, tim yang kalah goblok. Iya emang betul, fans West Ham. Fans Leeds United lah. Orang fans Leeds United itu tuh dibenci sama tim lain, fansnya Leeds United benci sama tim dia sendiri. Persis sama fans Indonesia sama fans India itu kurang lebih sama lah. Masih didukung gitu loh. Iya gitu, masih didukung gitu. Jadi gue ngerasa kayak ya gitulah. Jadi gimana pun itu ya. Tapi harusnya lu menang gak sih di India mah? Ya insya Allah lah ya. Gue harusnya lah. On paper gue harusnya menang. Harusnya. Mau nanti kayak ya katakan ada organisasi baru yang ngambil. Karena sekarang pemain-pemain import yang dari luar itu sekarang lagi trending banget Son. Di sana. Jadi kayak istilahnya semua tim itu pasti ada pemain dari luar Indianya pasti ada. Kayak dari True Reapers ada dari Filipina. Yeah. Gue denger tim baru-baru juga kayak pengen ngambil pemain-pemain lain juga segala macam. Karena mungkin emang ya kalau gue ngeliat emang gameplay tim India sih emang lebih ke gameplay ya masalahnya. Nembak sih sakit loh. Rafael tuh lumayan sakit sebenarnya. Gue juga ngeliat, wah ini nembakannya sakit-sakit juga. Iya, cuman gameplaynya kadang-kadang agak-agak kayak kok kayaknya gitu loh. Kok lu gitu loh. Itu yang kadang-kadang gue kayak gitu. Tapi gue juga ya udahlah pelan-pelan gitu. Pelan-pelan. Yang gue senangnya dari mereka masih mau belajar. Gitu. Mereka nggak ngerasa mereka star syndrome. Iya benar. Jadi gue ngomong apa sama si Aziz juga ngomong apa. Jadi gue sama Aziz backgroundnya sama. Karena kan kita datang dari SEA kan. Kita tahu Filipina tuh pemainnya gimana. Kita tahu cara Indo mainnya gimana.
vision kita tuh sama gitu. Jadi kita berdua lah yang nge-drive mereka. Dan mereka gameplaynya mereka mau belajar. Jadi ya menurut gue ya it's okay, masih manageable gitu. Kalau mereka nggak mau belajar, gue juga mikir masuk situ gitu. Batu banget nih orang-orang. Ngapain gue di sini stres segala macam, mendingan gue nunggu akhir tahun mungkin ada ini segala macam. Makanya gue juga mikir ya udahlah, memang ini mungkin jalan lah gitu loh. Gue kiin dia lah, jauh lah. Tapi kayak gue ya itulah Son, makanya gue masih mikir gue masih pengen menang gitu. Dan gimana pun caranya kalau gue bisa ke Ascension ya itulah yang pasti gue kejar gitu. Karena ya mungkin lu selama ini ngomong sama kayak pemain-pemain Ascension gitu lah, ngomongin pemain-pemain franchise ngomongannya tentang franchise, tapi kalau gue sekarang kan goal gue ya Ascension dulu ya, paling dekat dulu lah. Kan baby step bisa lah, dibilang satu level di bawah lah. Ya pasti incernya ke sini dong. Pacific incernya ke sini. Iya betul gitu. Jadi kayak baby step aja gitu. Kalau memang yang di depan mata gue itu dulu yang gue fokusin gitu. Ya namanya mimpi ya pasti ada lah mimpi. Makanya gue juga mikir ya udahlah kayak. Umur berapa sih? Gue 23. Oh 23. 23 tuh ya at best 3 years lah, at best. Oh 3 tahun udah jadi IGL cok. Iya. Jangan 3 tahun 2 tahun juga. 2 tahun udah jadi IGL tuh. Udah nyuruh orang. Itu main 3 game udah mulai capek. Gue jujur ya, gue main Valorant tuh 3 game gue udah capek tau gak. Udah kayak aduh anjing apaan sih ini game bangsat. Udah gitu agentnya udah makin aneh-aneh lagi, brengsek orang yang makin jago, bocil-bocil ya Allah. Bocil-bocil makin jago segala macam. Tapi yang gue salutnya itu kayak ya gue belakangan beberapa ini aja kayak masih di rank masih ketemu Ucil. Masih ketemu kayak ya pemain-pemain yang kayak masih ya masih mau mencoba gitu loh. Kayak gue rasa kayak ini pemain-pemain yang Indo yang masih muda kenapa egonya malah makin gede daripada pemain-pemain lama gitu loh. Jadi kayak ya itu aja sih sebenarnya yang kayak agak gue concern lah itu. Ya, gue berharap ya semoga next time kita bikin podcast sudah ada pemain-pemain baru yang bisa kita perbincangkan lah ya. Semoga juga. Next podcast kita berdua ketemu lagi udah ngomonginnya ternyata ada gitu. Ternyata dari podcast terakhir kita ternyata sudah membaik scene kita. Ada tim-tim baru, Raffi udah masuk Ascension. Amin. Siapa tahu diambil sama Global Esports sama tim India lagi, ketemu sama Dustin, enggak ada yang tahu coy. Enggak ada yang tahu. Iya. Mau gimana pun itu tetap aja itu kan ya tim franchise gitu loh, kayak salah satu ini gue gitu. Ya makanya dream come true coy main divisi di Pacific tuh. Iya. Jadi kita lihat lah kan emang baby steps lah. Iya, lu masuk gak bisa lah ya. Iya, realistis lah. Iya, realistis aja gitu loh. Pelan-pelan satu demi satu. Kalau misalkan ini ya udah ngulangnya berarti minimal dari sini lah. Iya. Kalau lu jalannya di sini terus lu kalah, lu berhenti di sini ya lu mulainya dari sini. Bener. Kan enggak jauh-jauh banget, lu mulainya enggak dari sini dong. Iya, benar. Enggak usah terlalu kayak jauh juga mikirnya. Jadi gue ngerasa kayak ya gimana pun itu gue ngeliat David, Bani, Dustin, Cahya pemain-pemainnya sekarang gue mikir walaupun waktu itu gue pernah setim atau ngelawan mereka, tapi sekarang ya gue lagi di bawah mereka gitu. Gue belajar juga dari mereka gitu. Gimana caranya mereka kesana? Apa yang harus gue lakuin? Mungkin gue harus lebih banyak grindingnya. Gue lakuin gini segala macam. Ya gue sekarang ngerasa walaupun gue udah 3 tahun di sini nih gue tapi masih ya tiap hari gue coba gimana caranya gue bisa jadi jago gitu. Karena gue ngerasa sekarang gue jago ya belum tentu juga. Banyak pemain di luar sana yang lebih jago lagi daripada gue. Tapi gimana caranya gue bisa maintain di level gue sekarang. Itu dia. Kalau gue slacking off sedikit ada orang lain yang kayak sumpah kayak ini kalah balapan gitu. Sama kura-kura sama kelinci tau gak. Lu ketiduran dikit aja udah kebalap. Makanya kayak lu nih buat tim-tim, buat pemain-pemain, entah lu mau poggers kayak lu mau mix-mixan. Ini ada waktu 3 bulan lagi sampai challengers dimulai itu ya. Kalau Anda 3 bulan ini Anda males-malesan, gimana lu mau ngalahin tim yang udah latihannya dari bulan kemarin malah. 2 bulan kemarin malah mereka udah latihan tiap hari bahkan. Gue bahas lagi nih, Bumi Sports tiap hari latihan coy. Itu gue denger ceritanya dari Fidel aja, ada berantemnya lah, ada ininya lah. Mereka udah ngelaluin itu sekarang. Kalau lu misalkan baru mulainya nanti Januari, ya itu terlambat juga. Nah buat org juga, kalau Anda mau ngambil tim, jangan kepepet. Betul. Karena ada yang namanya persiapan. Persiapan tuh gak bohongin hasil kadang-kadang. Mungkin ada faktor luck, ya oke lu latihan sebulan lu jadi juara, bisa. Ada kok tim yang latihan seminggu kalah di playoff. Aduh. Ini sudah rekor jadi episode podcast terlama ya, hampir 2 jam. Gak berasa ini episode hampir 2 jam. Thank you banget Vi. Thank you banget udah mau mampir ke podcast GLHF. Semoga next kita podcast lagi. Next kita datengin, kita bertiga kali ya. Iya. Karena kelihatan ini podcast kalau diketemuin sama Dustin, jadi ini podcast. Iya, berempat kalau perlu ada satu lagi di sini. Iya, siapa kalau aja pasti kita ngomongnya jauh pasti. Wah, ini seru sih. Mungkin itu wacana buat next podcast. Iya, next lah ya. Lu atur lah. Ya bisa. Besok gas. Lu mah enak di Bintaro anjing. Nanti kita jadwalkan lagi. Thank you buat teman-teman yang udah nonton episode ini. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.